Suamiku menjualku demi 50 juta ke rentenir. Dia kira aku mudah dipermainkan? Tunggu dan lihat balasanku. Udara malam itu di kontrakan petak mereka terasa hangat, dipeluk bau masakan rumahan yang sederhana, tumis kangkung dan telur dadar. Di dalam petak seluas 3x4 meter itu, Amber sedang merapikan meja makan dengan senyum yang tak pernah lekang dari bibirnya. Senyum itu adalah matahari kecil yang selalu menerangi kehidupan mereka, terlepas dari badai keuangan yang sesekali menerpa. Amber, seorang wanita berusia 25 tahun, memiliki wajah yang teduh dan mata yang menyimpan sejuta kepolosan. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya dikuncir seadanya. Pekerjaannya sebagai guru PAUD di sebuah yayasan kecil mungkin tidak menjanjikan kekayaan, tetapi ia menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap senyum polos anak didiknya dan dalam setiap rintik hujan kehangatan yang Raihan berikan. "Mas Raihan, makanannya sudah siap, jangan melamun terus di teras," seru Amber, suaranya lembut, seperti alunan melodi dari kotak musik tua. Dari teras kecil yang hanya cukup untuk 2 kursi plastik, masuklah Raihan. Pria berusia 28 tahun itu memiliki postur tegap. Wajahnya dipahat dengan ketampanan yang alami, namun malam itu, ada sedikit mendung yang menggelayuti tatapannya. Raihan adalah tulang punggung keluarga, menjalankan usaha kecil-kecilan sebagai makelar properti. Usahanya itu ibarat ombak lautan, kadang membawa rezeki besar, kadang hanya buih yang cepat menghilang. Raihan tersenyum, senyum yang selalu sukses menenangkan hati Amber, meskipun malam ini senyum itu terasa sedikit dipaksakan. "Iya, sayang." Wanginya sampai ke teras. "Kamu memang koki terbaikku, meskipun cuma masak telur dadar." Mereka duduk berhadapan. Suasana hening sebentar, hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring. "Mas," Amber memulai, menyentuh punggung tangan Raihan. "Akhir-akhir ini kamu sering terlihat lelah. Ada masalah di pekerjaan? Jual beli tanah sedang susah, ya?" Raihan menghela napas, panjang dan berat, seolah baru saja mengangkat beban 1000 ton. Ia mencoba melempar senyum lagi. "Tidak terlalu, sayang. Hanya persaingan agak ketat. Kemarin ada proyek yang hampir berhasil, tapi gagal di menit terakhir. Yah, namanya juga usaha. Aku sedang memikirkan cara lain, mungkin mencoba investasi kecil-kecilan di pasar saham digital." Amber mengerutkan kening. "Investasi? Mas, bukannya kamu pernah bilang investasi itu risikonya besar? Lebih baik kita fokus pada yang pasti saja. Tabung sedikit-sedikit. Gaji PAUDku lumayan untuk membantu beli kebutuhan dapur, kok." Raihan dengan cepat menggenggam tangan Amber. Tatapannya meyakinkan, atau mungkin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Justru itu, Amber. Aku tidak mau kamu terus-terusan jadi guru PAUD dengan gaji sekecil itu. Aku ingin kita punya rumah sendiri. Rumah yang jauh lebih layak, bukan kontrakan sempit ini. Aku ingin kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu." Mendengar ketulusan itu, hati Amber melunak. Ia tahu, di balik wajah lelah itu, ada cita-cita yang membara untuk membahagiakannya. Ia selalu menghargai ambisi suaminya, meskipun kadang ambisi itu terasa terlalu besar untuk ukuran kantong mereka. "Aku sudah bahagia kok, Mas. Bahagia itu bukan diukur dari seberapa besar rumah kita, tapi seberapa besar cinta yang ada di dalamnya." Amber mencondongkan tubuh, mencium pipi Raihan. "Tapi, janji ya, jangan ambil risiko yang terlalu besar. Aku tidak mau kamu sakit." Raihan memejamkan mata sebentar, menikmati ciuman singkat itu. "Janji. Aku akan sangat berhati-hati." Setelah makan malam, Raihan mengambil sebuah kotak bludru kecil dari laci. Ia terlihat gugup, jarinya memainkan pinggiran kotak itu. "Kenapa, Mas? Mau kasih kado?" tanya Amber, penasaran. Raihan menarik Amber duduk di depannya, menatap Amber dengan tatapan yang dalam, tatapan yang membuat Amber merasakan getaran hangat yang sudah lama ia rindukan. "Aku tahu, pernikahan kita ini bukan pernikahan yang mewah. Aku bahkan belum mampu membelikanmu cincin pernikahan yang layak," kata Raihan, suaranya sedikit tercekat. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah cincin perak tipis. Desainnya sederhana, bahkan terkesan sangat biasa, dengan sedikit ukiran yang nyaris tak terlihat.
Aku beli ini dengan sisa uang hari ini. Bukan berlian, bahkan bukan emas putih. Tapi aku ingin kamu tahu, ini adalah janjiku yang pertama. Raihan mengambil cincin itu, menggenggam tangan Amber yang lembut. Maaf, Yang. Hanya ini yang mampu kuberi. Tapi aku janji, suatu hari nanti akan kuganti dengan berlian yang paling besar. Air mata Amber menetes, bukan karena sedih, melainkan karena luapan rasa haru yang tak tertahankan. Baginya, cincin perak tipis itu terasa jauh lebih berat dan berharga daripada berlian manapun. Cincin itu adalah simbol pengorbanan dan janji sucinya. Aku menyukainya, Mas. Sangat menyukainya, bisik Amber. Suaranya bergetar. Raihan memasangkan cincin itu di jari manis Amber. Ukurannya pas. Kilauan perak itu memantulkan sedikit cahaya lampu kamar kontrakan mereka yang remang-remang. Tidak apa-apa, Mas. Bagiku, yang paling berharga itu kamu. Cincin ini sudah cukup. Amber mencium Raihan dengan tulus. Saat itu, mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia, diselimuti kesederhanaan dan cinta yang murni. Tidak ada yang tahu bahwa cincin perak murahan itu, jauh di dalamnya, menyimpan sebuah rahasia digital yang akan menjadi kunci utama dalam memecahkan masalah besar di masa depan, dan menjadi alasan utama mengapa Raihan melakukan tindakan yang paling menyakitkan yang akan ia lakukan nanti. Minggu-minggu berikutnya, kehangatan itu mulai retak perlahan. Sama seperti cermin yang mulai berjamur, kebahagiaan mereka mulai tertutup lapisan kegelisahan. Raihan semakin sering menerima telepon rahasia, bicaranya selalu pelan dan cenderung menjauh dari Amber. Ia akan menghilang di teras atau bahkan di kamar mandi untuk menjawab panggilan-panggilan misterius itu. Wajahnya yang tegap kini seringkali terlihat kusam dan keruh, seperti langit menjelang badai. Kantung mata tebal menghiasi wajahnya, bukti bahwa ia sering begadang dan diliputi kecemasan. Suatu malam, Amber mendapati Raihan sedang duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang ponsel, namun ia tidak sedang menelepon. Ia hanya menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Kedalaman matanya seperti jurang tak berdasar. Mas, kamu kenapa? Tanya Amber, duduk di sampingnya dan mengelus bahunya. Raihan terlonjak kaget, seperti pencuri yang tertangkap basah. Ia segera mengunci ponselnya. Aku tidak apa-apa, sayang. Hanya pusing sedikit. Jangan bohong, Mas. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan, desak Amber. Kini nada suaranya sedikit mengandung khawatir yang nyata. Kamu sudah tidak cerita banyak tentang pekerjaanmu. Kamu sering pulang larut, dan saat di rumah pun, pikiranmu tidak di sini. Raihan menarik napas panjang. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya sedikit stres. Aku sedang mengejar proyek yang sangat besar. Kalau berhasil, kita tidak perlu lagi tinggal di sini. Kamu harus bersabar sedikit lagi. Meskipun Raihan mencoba meyakinkan, Amber merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar stres pekerjaan yang menjerat suaminya. Ia melihat bayangan ketakutan yang melintas di mata Raihan setiap kali bel pintu berbunyi di luar jam kerja. Di sisi lain kota, di sebuah kantor mewah yang diselimuti tirai hitam tebal, duduklah seorang pria yang akan menjadi aktor utama dalam panggung penderitaan Amber, Umam. Umam, yang dikenal sebagai rentenir kelas kakap di kalangan pebisnis kecil yang bangkrut, memiliki penampilan yang jauh dari kesan preman pasar. Ia mengenakan setelan jas mahal, arlojinya berkilauan, dan penampilannya mencerminkan kekuasaan yang dingin. Ia memiliki mata yang tajam, mampu menembus pikiran orang lain, dan senyumnya adalah janji kehancuran bagi siapapun yang berurusan dengannya. Umam saat ini sedang berbicara serius di telepon. Di depannya tergeletak sebuah berkas yang sangat tebal dengan tulisan, Raihan Arya Widodo, di sampulnya. Ya? Dia sudah berhasil menanam chip itu di cincin istrinya. Ya, skenario utang 50 juta itu sudah berjalan, kata Umam dengan suara berat, terdengar berwibawa, namun nada perintahnya tidak terbantahkan. Tunggu aba-aba dariku. Aku harus memastikan istrinya, Amber, benar-benar merasakan keputusasaan dan pengkhianatan. Kita harus membiarkannya membenci Raihan agar sandiwara ini sempurna dan terlihat nyata oleh musuh kita. Umam menutup teleponnya. Ia bersandar di kursi kulitnya, mengambil foto lama di mejanya. Di foto itu, tampak ia, Raihan, dan seorang pria tua. Umam menatap foto itu dengan tatapan yang kompleks. Ada rasa hormat, dan juga penyesalan. Maafkan kami, Raihan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar jaringan ini, dan untuk melindungi Amber,
Pewaris kunci yang tak ternilai harganya, gumam Umam pada dirinya sendiri. Kembali ke kontrakan, malam semakin larut. Raihan duduk di samping Ember yang sudah tertidur pulas. Ia menatap wajah istrinya. Wajah yang sebentar lagi akan ia lukai dengan pisau pengkhianatan yang paling tajam. Hatinya hancur. Ia tahu apa yang harus ia lakukan besok. Utang 50 juta itu adalah nyata. Tetapi asalnya adalah dari uang operasional yang ia pinjam dari Umam untuk membuat skenario penyamaran. Raihan, sebagai agen rahasia yang menyamar, telah melakukan kesalahan kecil dalam alur rencana, dan sekarang ia harus membayarnya dengan harga yang paling mahal, harga perasaan istrinya. Ia mengangkat tangan Ember, membelai cincin perak itu. Ia menyadari rasa pahit yang akan ia ciptakan di hati istrinya, tetapi itu harus dilakukan. Ia harus membuat Ember membencinya, agar Ember aman dalam perlindungan Umam, di mana sindikat besar yang mereka kejar tidak akan mencurigainya. "Kamu tidur duluan saja, sayang." Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan, kalimat yang penuh kebohongan. Karena ia tahu, begitu Ember bangun, kehidupan mereka akan berubah menjadi abu, dan Ember akan memulai perjalanan panjangnya menuju balas dendam. Raihan melepaskan pelukan Ember, bangkit, dan berjalan ke teras, meninggalkan istrinya yang tertidur lelap dalam kebahagiaan palsu. Ia menunggu, karena ia tahu, sebentar lagi, Umam akan datang. Malam itu, dinginnya udara tidak mampu menandingi beku yang tiba-tiba menyelimuti hati Raihan saat ia duduk di teras kontrakan. Ia menunggu, seperti prajurit yang menunggu hukuman mati. Namun hukuman itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk kebahagiaan yang baru saja ia cicipi. Ia menatap bintang-bintang yang sinarnya terasa begitu jauh, kontras dengan bayangan gelap yang kini mendominasi hidupnya. Pukul 11 malam, tepat seperti yang dijanjikan, sebuah mobil hitam mewah berhenti dengan mulus di ujung gang. Dari mobil itu, keluarlah sosok Umam dengan dua pria berbadan besar yang mengikuti di belakangnya. Langkah kaki mereka terasa berat, menghancurkan kesunyian malam. Umam berjalan santai, mengenakan jas mahal yang tampak kontras dengan suasana permukiman padat itu. Raihan bangkit, menyambutnya dengan wajah yang sudah ia persiapkan. Wajah seorang pecundang yang pasrah. "Tepat waktu, Raihan," sapa Umam, suaranya dingin, seperti embun pagi di padang gurun. Ia tidak menyuguhkan basa-basi. "Mana uangku? Aku tidak suka menunggu. Bunga 50 juta itu sudah berjalan dan sudah menumpuk jadi 2 kali lipat. Kau tahu itu." Raihan menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Maaf, Umam. Aku belum berhasil mengumpulkannya. Proyek properti itu gagal total." Umam tertawa sinis, tawa yang menusuk gendang telinga. "Gagal? Kau pikir aku ini yayasan sosial? Aku sudah memberimu waktu lebih dari cukup. Kau tahu konsekuensinya, Raihan. Konsekuensi yang sudah kita sepakati di awal." Raihan mengangkat wajahnya, menatap Umam dengan sorot mata yang dipenuhi simulasi ketakutan yang sempurna. "Aku mohon, Umam, beri aku waktu seminggu lagi. Aku akan menjual apapun yang kumiliki. Aku janji." "Menjual apa? Kontrakan reot ini? Harga dirimu?" Umam melangkah mendekat, matanya menyiratkan ancaman. "Aku tidak butuh janji kosongmu. Aku butuh kepastian." Umam mengalihkan pandangannya ke jendela kaca kontrakan mereka, di mana tirai tipis tak sepenuhnya mampu menutupi sosok Ember yang sedang tidur pulas di ranjang. Senyum licik terukir di bibirnya. "Atau, kau sudah lupa dengan jaminan yang kau tawarkan padaku dulu? Jaminan yang kau bilang setara dengan utang pokokmu, 50 juta. Kata-kata Umam itu seperti cambuk api yang mendarat tepat di punggung Raihan, membuatnya sedikit terhuyung. Raihan tahu, inilah saatnya panggung sandiwara harus mencapai klimaksnya. "Tidak, Umam. Jangan sentuh dia. Dia tidak tahu apa-apa." Umam mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli. Justru karena dia tidak tahu apa-apa, dia sempurna. Dia masih perawan dari lumpur duniawi. Dia bisa jadi asisten pribadiku, bekerja di kantorku sampai utangmu lunas. Itu kesepakatanmu, bukan? Raihan menoleh ke arah pintu yang membatasi dirinya dan Ember. Hatinya menjerit, tapi bibirnya harus mengucapkan kalimat yang sudah ia latih berkali-kali. Aku hanya bercanda waktu itu, Umam. Aku hanya panik." "Bercanda?" Umam memberi isyarat pada dua anak buahnya. "Aku tidak pernah bercanda soal uang. Sekarang, tentukan pilihanmu. Istrimu, atau kau kusiksa sampai kau muntah darah di depan pintu ini dan besok pagi mayatmu ditemukan warga." Teriakan keras Umam di teras itu ternyata menembus dinding tipis kontrakan. Ember terbangun, jantungnya berdetak kencang, seperti tabuhan genderang perang. Ia bergegas bangkit, terkejut melihat bayangan beberapa orang di balik tirai.
Ia segera membuka pintu. Pemandangan di depannya seperti adegan drama paling buruk yang pernah ia saksikan. Raihan berdiri mematung diapit dua pria bertubuh besar, sementara Umam berdiri gagah dengan tatapan menghakimi. "Mas, ada apa ini?" tanya Ember panik, mencengkeram lengan Raihan. Raihan tidak berani menatapnya. Ia hanya menunduk, seolah ada harta karun yang jauh lebih menarik di lantai semen kusam itu. "Kenalkan, Nona Manis. Namaku Umam." Umam melangkah maju, tangannya terulur, namun tatapannya adalah es yang membekukan. "Aku kreditur suamimu, dan dia punya utang yang sangat besar padaku." "Utang? Mas, utang apa?" Ember menoleh tajam pada Raihan. Rasa panik mulai bercampur dengan getir kecurigaan. Raihan terpaksa mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata merah dan wajah pasrah. "Maafkan aku, Ember. Investasi yang kubilang itu gagal total. Aku meminjam uang dari Umam untuk menalangi kerugiannya sebesar 50 juta. Ember terhenyak, tubuhnya mendadak terasa ringan, seolah daya gravitasinya hilang. 50 juta? Kenapa kamu tidak bilang, Mas, kita bisa menjual motor, kita bisa pinjam ke orang lain? Umam menyela dengan nada mengejek. Pinjam ke siapa? Kepada ibu-ibu pengajianmu? Utang ini sudah lama, Nona. Sudah berjalan bunganya. Jadi, kalian datang untuk apa? Tanya Ember, mencoba menguatkan suaranya meskipun lidahnya terasa keluh. Umam tersenyum lebar, senyum yang mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuh Ember. Untuk mengambil jaminan yang ditawarkan suamimu. Umam menatap Ember dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengulangi kalimat yang menusuk di telinga Raihan. Jadi ini jaminan yang kau tawarkan, Raihan? Cantik, tapi apakah sepadan dengan 50 juta? Kata-kata itu membuat darah Ember mendidih. Ia menoleh cepat pada Raihan, menuntut jawaban. Mas, apa maksudnya jaminan? Jaminan apa? Raihan tahu, inilah saatnya ia harus menusuk Ember. Ia harus menjadi musuh bebuyutan Ember agar rencana Umam, rencana perlindungan, berhasil. Ia mengangkat dagunya, memaksakan kekejaman dalam suaranya. Iya, Umam. Dia istriku. Ambil dia. Dunia Ember runtuh. Kalimat itu, yang keluar dari bibir pria yang ia cintai, adalah palu godam yang menghancurkan semua kepercayaan dan cinta yang ia miliki. Ia merasa udara di sekitarnya menipis, seolah ia tenggelam di lautan amarah dan pengkhianatan. Air mata yang seharusnya tumpah karena cinta, kini mengalir deras karena luka menganga yang tak terbayangkan. Mas, apa maksudmu? Mas Raihan. Ember mencengkeram ke meja Raihan, memohon penjelasan yang lebih manusiawi. Tapi Raihan hanya diam, tatapannya kosong dan dingin, seperti patung yang tak berperasaan. Ia mendorong tangan Ember perlahan, seolah sentuhan Ember kini menjijikkan baginya. Umam tersenyum puas. Sandiwara itu berjalan sesuai naskah. Ia melangkah mendekati Ember. Utangmu, suamimu, sudah lunas untuk saat ini. Dengan jaminanmu, kau ikut denganku, Nona Ember. Kau akan bekerja di perusahaanku sampai utang ini benar-benar lunas. Ember menggeleng tak percaya, mundur selangkah. Aku tidak mau. Aku tidak akan ikut denganmu. Umam mengedikkan bahu. Tidak masalah. Kalau kau menolak, besok pagi suamimu akan menjadi sampah di pinggir jalan. Pilihan ada di tanganmu. Melihat Raihan yang tetap diam dan pasrah, bahkan terkesan lega, Ember merasa jantungnya diremas. Ia tidak bisa membiarkan Raihan mati. Meskipun kini ia membencinya lebih dari apapun di dunia ini. Pengorbanan yang ia rasakan adalah pisau bermata dua. Ia harus menyelamatkan Raihan, tetapi dengan melakukan itu, ia menjual jiwanya sendiri. Ia menatap Raihan sekali lagi, sorot matanya kini bukan lagi kesedihan, melainkan kobaran api dendam yang baru menyala. Baik, kata Ember, suaranya serak dan mantap, menyiratkan keputusan yang fatal. Aku ikut denganmu, Umam. Tapi biarkan aku mengambil tasku. Aku tidak akan membiarkan nyawa suami pengkhianat ini menjadi sia-sia. Raihan hanya bisa menatap punggung Ember saat wanita yang ia cintai itu masuk ke dalam kontrakan untuk mengambil beberapa barang. Setiap langkah Ember menjauh adalah jarak yang tak terhingga di antara mereka. Ia menahan napas, menahan air mata yang mendesak keluar, agar sandiwara ini tidak runtuh. Saat Ember kembali, ia sudah mengenakan pakaian yang lebih tertutup, tas selempang kecil di bahunya. Ia berjalan melewati Raihan tanpa melihat, tanpa sentuhan, tanpa kata. Baginya, Raihan sudah mati malam ini. Tepat sebelum masuk ke mobil Umam, Ember berhenti. Ia menoleh, menatap Raihan dengan mata yang kini membara. Raihan, kamu pikir aku akan menangis di pojokan?
Aku akan kembali sebagai orang yang kamu hianati. Tunggu pembalasanku. Kalimat itu, yang penuh janji ancaman dan tekad yang kuat, membuat Raihan nyaris oleng. Namun, ia berhasil berdiri tegak, melihat mobil Umam membawa separuh jiwanya pergi, memasuki kegelapan malam. Raihan menutup pintu kontrakan itu perlahan. Begitu pintu tertutup, semua kekuatan yang ia tahan runtuh. Ia bersandar di pintu, meneteskan air mata penyesalan yang ia simpan. Sandiwara dimulai. Ember sudah berada di dalam sarang Umam, terpisah darinya, terpisah dalam kebencian yang mendalam. Kebencian itu, ironisnya, adalah perisai teraman untuk Ember. Mobil mewah Umam melaju membelah keheningan malam Jakarta, membawa Ember menjauh dari puing-puing kebahagiaan yang ditinggalkan Raihan. Di kursi belakang, Ember duduk tegap, meskipun di dalam hatinya terasa badai yang tak berkesudahan. Air mata telah mengering, menyisakan jejak asin dan tekad yang membatu. Ia menolak untuk menangis lagi. Air matanya sudah terbayar lunas dengan pengkhianatan suaminya. Di sebelahnya, Umam duduk santai, sesekali melirik Ember melalui kaca spion kecil. Ia dapat merasakan aura kebencian yang memancar dari Ember, dan Umam puas. Sandiwara yang mereka ciptakan berhasil menanamkan dendam yang dibutuhkan. Kau tahu, Nona Ember, semangatmu itu lumayan. Tapi di tempatku, semangat tidak akan memberimu apa-apa selain kelelahan, kata Umam, memecah keheningan. Ember menoleh, matanya dingin. Aku tidak butuh motivasimu, Umam. Aku hanya ingin tahu, apa pekerjaanku? Apa yang harus kulakukan untuk melunasi utang 50 juta itu? Umam tersenyum tipis. Pekerjaanmu? Sederhana. Kau akan menjadi asisten pribadiku. Mengurus jadwal, bertemu klien, dan ya, mungkin mendengarkan keluh kesahku. Aku membutuhkan seseorang yang cerdas, yang matanya masih bersih dari debu-debu kepentingan. Ember mendengus. Aku seorang guru PAUD, Umam. Aku tahu cara mengatur jadwal murid-muridku, bukan jadwalmu yang penuh misteri. Dan aku rasa aku tidak punya kapasitas untuk mendengarkan keluh kesah rentenir. Semua orang punya misteri, Ember. Bahkan suamimu yang lugu itu. Dan jangan meremehkan dirimu. Suamimu, Raihan, memilihmu sebagai jaminan, artinya dia tahu nilaimu. Dia mempertaruhkan hidupnya demi harga 50 juta. Kau harus membuktikan bahwa kau memang sepadan dengan nilai itu, bahkan jauh lebih tinggi. Tantang Umam, kata-katanya sengaja dirancang untuk memprovokasi. Kata-kata Umam memang berhasil. Ucapan itu menusuk tepat di ulu hati Ember. Jaminan 50 juta. Sebuah label yang kini melekat padanya. Baik, jawab Ember tegas. Aku akan bekerja. Aku akan buktikan bahwa aku bukan hanya jaminan. Aku akan menjadi wanita yang bisa melunasi utang itu, dan setelah itu, aku akan memastikan Raihan membayar atas semua pengkhianatannya. Mobil berhenti di depan sebuah istana modern yang menjulang tinggi, dengan pagar hitam yang kokoh dan lampu sorot yang menerangi setiap sudut. Ini adalah kediaman dan sekaligus kantor pusat Umam. Kontras sekali dengan kontrakan kecilnya. Seorang wanita paruh baya, Bu Ratna, menyambut Ember di dalam. Nona Ember, selamat datang. Kamar Anda sudah saya siapkan. Semua kebutuhan Anda sudah tersedia. Umam memberi isyarat kepada Ember untuk mengikutinya ke sebuah ruang kerja yang mewah. Dindingnya dihiasi rak buku tinggi yang dipenuhi literatur bisnis dan hukum. Mulai besok pagi, kau mulai bekerja. Jam 8 pagi. Ini adalah ruang belajarmu. Umam menunjuk tumpukan buku dan gadget canggih di meja. Aku tidak mau asisten yang bodoh. Kau harus belajar cepat. Mengenai gajimu, itu akan langsung masuk rekening utang suamimu. Dan ya, aku harap kau tidak berpikir untuk kabur. Ember menatap Umam lurus-lurus. Aku tidak akan kabur. Aku datang ke sini untuk melunasi, bukan untuk melarikan diri. Kalau aku kabur, aku tidak akan bisa membalas dendam pada Raihan. Umam tersenyum lagi. Senyum misterius yang membuat Ember merinding. Bagus. Rasa dendam itu adalah energi terbaik. Gunakan itu, Ember. Bangunlah dirimu dari abu pengkhianatan. Keesokan harinya, Ember memulai hari barunya. Hari yang benar-benar berbeda dari rutinitasnya sebagai guru PAUD yang riang. Ia kini harus berhadapan dengan lingkaran setan angka, jadwal bisnis yang padat, dan istilah-istilah hukum yang asing. Umam tidak main-main. Ia memperlakukan Ember dengan sangat profesional, nyaris tanpa emosi. Ia menguji Ember dengan tugas-tugas yang sulit, dari menyusun presentasi bisnis hingga menganalisis laporan keuangan yang rumit. Umam memerintahkan Ember untuk membaca buku-buku tebal tentang ekonomi dan strategi bisnis. Ini apa? Umam? Aku tidak mengerti, keluh Ember suatu sore,
menunjuk grafik yang rumit. Kau harus mengerti, jawab Umam santai, menyesap kopinya. Jika kau ingin melunasi 50 juta itu, kau harus tahu bagaimana 50 juta itu bekerja di dunia nyata. Jangan hanya tahu cara menghitung gaji PAUD MU. Kenapa kamu repot-repot melatihku? Kenapa tidak mencari asisten yang memang sudah ahli? Tanya Amber, curiga. Umam meletakkan cangkirnya, tatapannya menembus Amber. Karena aku melihat sesuatu di matamu, Amber. Potensi mentah. Kau pintar. Hanya saja kau terperangkap dalam kepolosan pernikahanmu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya secara buta. Dan kau, yang datang dengan dendam, tidak akan mengkhianatiku sebelum dendammu terbalaskan. Kau adalah pion yang sempurna. Jawaban Umam, meskipun terdengar manipulatif, justru membangkitkan gairah terpendam Amber. Ia merasa tertantang. Ia akan membuktikan bahwa ia bukan hanya pion, melainkan ratu yang akan membalikan papan catur. Malam harinya, di kamarnya yang mewah namun terasa dingin, Amber mulai belajar. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Fokusnya adalah pada buku-buku. Ia membaca tanpa henti, otaknya bekerja seperti mesin uap yang baru dihidupkan. Ia sesekali teringat Raihan, dan setiap kali ingatan itu datang, ia akan memegang cincin perak di jarinya. Cincin yang dulunya adalah simbol cinta kini adalah simbol pengkhianatan yang harus ia balas. Raihan, kamu pikir aku akan menangis di pojokan? Tidak, aku akan kembali sebagai orang yang kamu khianati. Tunggu pembalasanku. Ia membisikkan janji yang ia buat di pintu kontrakan itu berulang kali. Bisikan itu adalah mantra yang memberinya kekuatan. Minggu berganti bulan, dan transformasi Amber mulai terlihat secara fisik maupun mental. Amber yang dulu lugu kini mulai mengenakan pakaian formal, penampilannya rapi, rambutnya ditata lebih profesional. Bahasa tubuhnya berubah, dari seorang wanita yang menunduk, menjadi seorang wanita yang memancarkan otoritas. Ia belajar bahasa bisnis dengan cepat. Suatu pagi, Umam tersenyum saat Amber memberikan laporan yang rinci dan strategis tentang investasi terbaru mereka. Kau semakin baik, Amber. Laporan ini rapi dan strategismu bagus. Kau melebihi ekspektasiku, puji Umam. Aku belajar cepat, Tuan Umam, jawab Amber, kini menggunakan panggilan formal. Aku tidak mau berlama-lama di sini. Aku ingin utang itu lunas, dan aku ingin segera bebas untuk menyelesaikan urusanku sendiri. Urusanmu dengan Raihan? Tentu saja. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri. Siapa wanita yang dia korbankan demi 50 juta itu? Aku akan pastikan dia hidup dalam penyesalan. Umam mengangguk. Namun matanya memancarkan kesedihan yang sulit Amber pahami. Dendam yang bagus. Tapi jangan biarkan dendam itu mengaburkan pandanganmu. Di dunia bisnis, kita harus cerdas dalam memilih musuh. Di tengah kesibukan barunya, Amber mulai menemukan kejanggalan. Umam memang tampak seperti rentenir dan pebisnis licik, tetapi ia juga memiliki kode etik yang aneh. Ia tidak pernah menyentuh Amber, tidak pernah memperlakukannya kurang ajar, dan ia selalu memastikan Amber aman. Bahkan Umam memberikannya fasilitas keamanan kelas atas. Suatu malam, Amber tanpa sengaja mendengar Umam berbicara serius di ruangannya. Pintu sedikit terbuka. Aku rasa dia sudah siap. Transformasinya berjalan cepat. Dia sudah menunjukkan potensi yang kita butuhkan. Dia sudah cukup kuat untuk menghadapi ini. Suara Umam terdengar khawatir, bukan seperti seorang bos yang puas. Ya, aku tahu risiko ini. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar jaringan yang membunuh ayahnya. Jaringan? Ayah? Telinga Amber menajam. Ia menyadari Umam menyebut tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar utang 50 juta. Tiba-tiba, Umam menyebut nama yang membuat jantung Amber mencelos dan darahnya berdesir. Raihan, kau harus tetap menahan diri. Ingat, dia membencimu. Gunakan kebencian itu untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan sampai sandiwara ini runtuh. Amber tersentak mundur, tak sengaja menjatuhkan buku yang ia bawa. Gedebuk. Umam segera membuka pintu, matanya waspada. Ia menatap Amber yang kini mematung di depannya. Amber, apa yang kau lakukan di sini? Wajah Amber pucat pasi. Ia tidak peduli Umam tahu ia menguping. Pikirannya dipenuhi satu nama, Raihan. Raihan? Jadi kalian masih berhubungan? Ada apa sebenarnya? Tanyanya, suaranya tercekat antara rasa terkejut dan amarah yang kembali membara. Kebenciannya pada Raihan kini bercampur dengan kecurigaan baru yang jauh lebih besar dari pengkhianatan biasa. Sebuah kecurigaan bahwa ia adalah pion dalam permainan yang jauh lebih kejam dan rumit. Umam, sang rentenir kejam, kini terlihat panik. Wajahnya yang dingin mendadak terpukul kenyataan.
Ia gagal menyembunyikan kebenaran itu. Ia telah membiarkan Amber mendengar nama Raihan. Bukan apa-apa, Amber. Itu hanya... Jangan bohongi aku, Umam. Jangan lagi. Kenapa kamu menyebut nama suamiku? Kenapa kamu bilang dia harus menahan diri? Apa yang sedang kalian rencanakan? Suara Amber meninggi, menuntut kejelasan. Ia tidak akan puas dengan jawaban klise. Umam menghela napas panjang, sadar bahwa ia mungkin telah mempercepat alur permainan ini. Matanya yang tajam kini tampak letih. Ia tahu, dari titik ini, ia harus lebih berhati-hati. Kecerdasan Amber ternyata jauh melampaui perkiraan mereka. Masuk. Duduk. Perintah Umam. Suaranya kembali datar. Aku rasa, sudah saatnya kau melihat sedikit dari puncak gunung es yang menjerat suamimu, dan dirimu sendiri. Ketegangan di ruangan kerja Umam terasa pekat, seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Setelah Amber mendengar nama Raihan disebut dan Umam terlihat panik, Amber tahu, pengkhianatan yang ia yakini hanyalah sebuah topeng. Ada rahasia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang disembunyikan. Amber duduk di kursi di hadapan meja kerja Umam, tubuhnya sedikit condong ke depan, sorot matanya menuntut. Ia tidak lagi peduli dengan hierarki rentenir dan jaminan. Yang ia butuhkan hanyalah kebenaran. Jelaskan, Umam. Jangan mencoba mengelak. Apa maksudmu Raihan harus menahan diri? Apa kalian berdua bekerja sama? Desak Amber. Suaranya tenang, tetapi ada getaran amarah yang tertahan di dalamnya. Umam menghela napas. Ia menyadari bahwa menyembunyikan kebenaran dari Amber yang sudah terasah kecerdasannya adalah mencoba menampung air di keranjang bolong. Rencana mereka telah sedikit berantakan. Kau cepat sekali, Amber. Aku tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini kau sudah mulai membongkar benang merahnya. Raihan benar, kau memang cerdas, ujar Umam. Nadanya kini beralih menjadi pengakuan yang berat. Aku tidak butuh pujianmu. Aku butuh jawaban. Apakah seluruh sandiwara utang 50 juta itu palsu? Apakah Raihan tidak mengkhianatiku? Umam menggeleng pelan. Utang 50 juta itu nyata. Dalam artian nominalnya ada. Itu adalah dana yang kami gunakan untuk membuat skenario ini terlihat sangat meyakinkan. Tapi pengkhianatan Raihan itu palsu. Amber memejamkan mata sejenak, menahan luapan emosi yang bercampur. Rasa lega karena Raihan mungkin tidak benar-benar mengkhianatinya, bercampur dengan kemarahan membara karena ia telah dibohongi dengan cara yang begitu kejam. Dia membiarkanku dibawa ke sini, hidup dalam kebencian, berpikir dia memilih uang daripada aku. Kenapa? Kenapa harus sandiwara sekejam ini? Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membawamu masuk ke dalam perlindunganku, di tempat yang kami yakini paling aman, tanpa menimbulkan kecurigaan dari musuh kami. Umam membuka laci mejanya, bukan mengambil pistol, melainkan sebuah amplop coklat tua. Musuh? Musuh apa? Siapa yang mau membunuh Raihan hingga dia harus melakukan sandiwara gila seperti ini? Umam mengeluarkan selembar foto lama dari amplop itu. Ia meletakkannya di meja. Foto itu tampak kusam, memperlihatkan 3 pria muda, Umam, Raihan, dan seorang pria tua yang berdiri di tengah mereka. Mereka semua mengenakan kemeja seragam yang sama, dan di bawah foto itu, tertulis, Tim Pemberantasan Kejahatan Keuangan 2020. Amber menatap foto itu, seolah tersengat listrik. Wajah Raihan muda yang bersemangat, Umam yang tampak lebih ramah, dan pria tua yang wajah itu sangat familiar. Wajah yang hanya dilihat Amber dari foto-foto lama milik ibunya. Ini ayahku, bisik Amber, suaranya tercekat. Ia mengangkat foto itu, tangannya gemetar. Kenapa ayahku ada di sini? Kenapa dia bersama kalian? Dan apa maksudnya? Tim Pemberantasan Kejahatan Keuangan? Umam mengangguk. Ya, Amber. Pria tua itu adalah ayahmu, almarhum Bapak Haris. Dan kami berdua, Raihan dan aku, kami bukan rentenir dan maklar properti biasa. Umam mendekatkan tubuhnya, menurunkan suaranya hingga menjadi bisikan rahasia yang harus Amber dengar. Raihan dan aku adalah agen intelijen yang menyamar. Kami bekerja untuk membongkar jaringan pencucian uang lintas negara. Jaringan ini sangat besar. Kekuasaannya menyentuh hingga aparat tertinggi. Amber merasa dunia berputar di sekelilingnya. Guru PAUD yang lugu, menikah dengan seorang maklar properti, lalu diculik rentenir. Kini, semua berubah menjadi kisah mata-mata yang mendebarkan. Ayahmu, Haris, adalah informan kunci kami 5 tahun lalu. Dia adalah akuntan jenius yang mengetahui setiap celah di jaringan itu. Tapi sebelum kami berhasil meringkus mereka, mereka membunuh ayahmu. Jelas Umam, nada suaranya dipenuhi dendam pribadi. Lalu, apa hubungannya denganku?
Kenapa Raihan harus mengorbankan perasaanku dan menipuku dengan sandiwara utang? Umam menunjuk tumpukan dokumen tebal di belakangnya. Jaringan ini bukan hanya membunuh ayahmu. Mereka mengejar harta warisan ayahmu. Bukan uang, Ember, melainkan sebuah kunci digital yang bisa membuka semua data pencucian uang mereka. Data yang disembunyikan ayahmu sebelum dia terbunuh. Kunci digital? Aku tidak punya apa-apa, bantah Ember cepat. Umam tersenyum. Kali ini bukan senyum licik, melainkan senyum yang syarat makna. Ia menunjuk ke jari manis Ember. Kau punya, Ember. Kau sudah memakainya selama ini. Kau adalah pewarisah dari kunci digital itu. Ember menatap cincin perak tipis yang dikenakan di jarinya, hadiah dari Raihan. Cincin yang ia yakini sebagai simbol cinta yang sederhana, namun kini terasa panas dan berat di jarinya. Cincin ini? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ya, ayahmu menitipkan chip kunci digital itu kepada Raihan sebelum dia meninggal. Chip itu ditanamkan secara rahasia di dalam cincin perak murahan itu. Hanya kau yang bisa mengaktifkannya. Dan hanya Raihan yang tahu kode aktivasinya, yang tersembunyi dalam kata-kata sandi rahasia. Umam menjelaskan lebih lanjut. Jaringan itu tahu kau adalah ahli waris Haris. Raihan menyamar sebagai suamimu untuk melindungimu dan memverifikasi bahwa cincin itu ada padamu. Utang 50 juta itu adalah skenario terburuk yang kami buat. Kami harus membuat musuh kami percaya bahwa Raihan terdesak dan mengorbankanmu pada rentenir. Karena rentenir seperti aku dianggap netral di mata sindikat. Mereka percaya, jika kau ada di bawah kendaliku, kau aman, dan Raihan tidak mungkin bersekutu denganku untuk misi rahasia. Ember kini mengerti. Sepotong demi sepotong. Ia mengerti mengapa Raihan begitu dingin. Mengapa ia mendorongnya menjauh. Itu semua adalah akting yang dipaksakan demi keselamatan mereka berdua, dan demi membongkar kejahatan besar yang melibatkan pembunuhan ayahnya. Rasa dendamnya seketika mencair, digantikan oleh gelombang penyesalan yang mendalam. Ia telah membenci suaminya, bersumpah untuk membalas dendam. Padahal Raihan sedang mempertaruhkan nyawanya, hidup dalam penderitaan batin yang sama besarnya, demi melindungi rahasia dan keselamatannya. Raihan, dia tidak mengkhianatiku. Ulang Ember, air mata yang ia tahan sejak awal kini mengalir deras, bukan lagi air mata dendam, melainkan air mata kesadaran dan penyesalan. Dia menanggung semua kebencianku sendirian. Uma menatapnya dengan lembut, ekspresi yang jarang ia tunjukkan. Dia tahu ini akan menghancurkanmu. Tapi dia memilih cara ini karena dia sangat mencintaimu. Ember, dia yakin kau kuat. Dan kau harus tahu, 50 juta itu, meskipun uang operasional kami yakini musuh kami akan mengambil Raihan jika ia tidak memberikan apa-apa sebagai ganti utang. Dengan menjualmu kepadaku, ia membeli waktu dan keselamatanmu. Ember mengusap air matanya dengan punggung tangan. Perlahan, ia mulai mengumpulkan kembali pecahan-pecahan emosinya. Jadi, selama ini, saat aku bekerja di sini, kau sedang mengawasiku, memastikan aku aman dari jaringan itu. Ya, dan aku juga menguji potensi besarmu. Ayahmu selalu bilang kau mewarisi otaknya yang brilian. Aku harus memastikan kau siap, karena sekarang kau adalah kunci utama dalam misi ini, Ember. Kau harus menjadi umpan yang cerdas, bukan umpan yang pasif. Lalu apa langkah selanjutnya? Tanya Ember. Suaranya kini terdengar seperti suara seorang prajurit yang siap bertempur. Kepolosannya telah terkikis habis, digantikan oleh ketajaman analisis yang ia latih selama bekerja di kantor Umam. Umam mengambil berkas yang diselimuti tirai hitam. Langkah selanjutnya, kau harus bertemu Raihan secara rahasia. Kalian harus bicara. Dan kau harus kembali ke sini dengan penampilan yang sama. Penuh dendam dan didorong keinginan untuk melunasi utang suamimu. Kita harus meyakinkan sindikat itu bahwa kau, sang jaminan, adalah sekutu yang bisa mereka manfaatkan untuk melawan Raihan. Ember bangkit, menatap Umam. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelesaikan apa yang ayahku mulai. Dan aku akan membalas dendam. Jeda Ember, kobaran api kembali menyala di matanya. Bukan pada Raihan, melainkan pada orang-orang yang membunuh ayahku dan memisahkan kami. Umam tersenyum puas. Selamat datang di tim, Ember. Atau harusnya, selamat datang kembali, Nona Haris. Malam itu, Ember tidak hanya menemukan kebenaran. Ia menemukan tujuan hidupnya yang baru. Cincin perak yang dulu ia tangisi sebagai lambang pengkhianatan, kini ia rasakan sebagai bebannya yang mulia, menyembunyikan rahasia yang akan mengguncang jaringan kejahatan terbesar. Pertemuan rahasia dengan Raihan yang akan datang adalah jembatan emas yang akan menyatukan kembali hati yang hancur, demi misi yang lebih besar dari cinta mereka sendiri. Setelah mendengar penjelasan yang mengoyak sekaligus menyembuhkan dari Umam,
Amber menghabiskan sisa hari itu dalam keheningan yang penuh pemikiran. Kebencian yang selama ini ia pelihara terbang menguap, digantikan oleh kekaguman yang pedih terhadap pengorbanan suaminya. Ia mengerti mengapa Raihan harus bersikap kejam. Itu adalah perisai api yang melindungi dirinya. Malam harinya, di bawah pengawalan ketat anak buah Umam yang menyamar, Amber dibawa ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang sudah tutup. Tempat itu dipilih karena alasan keamanan dan kerahasiaan. Jantung Amber berdebar kencang. Bukan lagi karena amarah, melainkan karena kerinduan yang tak tertahankan. Saat ia melangkah masuk, ia melihat sosok yang paling ia rindukan dan paling ia benci dalam beberapa bulan terakhir. Raihan, duduk sendirian di sudut gelap, wajahnya tertutup bayangan. Raihan terlihat jauh lebih kurus dan kelelahan daripada saat terakhir mereka bertemu. Garis-garis kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya, seperti peta penderitaan yang diukir waktu. Raihan mendongak saat Amber mendekat. Matanya yang merah dan sembab bertemu mata Amber. Dalam tatapan itu, tak ada lagi topeng pengkhianatan yang kejam. Hanya ada penyesalan yang mendalam dan cinta yang terluka. Amber berjalan perlahan, lalu ambruk di kursi di hadapan Raihan. Ia tidak sanggup lagi menahan gejolak emosinya. "Mas Raihan," bisik Amber, suaranya tercekat. Raihan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Amber, melihat transformasi yang dialami istrinya. Amber yang kini terlihat lebih kuat, lebih dewasa, dan jauh lebih menderita. "Maafkan aku, sayang." Hanya dua kata itu yang mampu keluar dari bibir Raihan. Suaranya serak dan pecah, seperti pecahan kaca yang rapuh. "Maafkan aku telah menghancurkan hatimu." Air mata Raihan tumpah, air mata yang ia tahan sejak malam Umam datang menjemput Amber. Ia menunduk, tidak sanggup melihat wajah istrinya. "Setiap malam, aku ingin menghubungimu. Aku ingin membatalkan semua sandiwara ini. Tapi aku tahu, risikonya terlalu besar. Kau adalah kunci, Amber. Dan aku tidak ingin kehilanganmu," Raihan menjelaskan, penyesalannya terasa nyata dan tulus. Amber merangkak maju, meraih tangan Raihan yang terkepal di atas meja. Ia mencengkeram tangan itu erat-erat. "Kenapa kamu tidak bilang saja padaku, Mas? Kenapa kamu membiarkanku hidup dalam kebencian yang begitu besar? Kamu tahu betapa sakitnya aku saat kamu mengatakan, 'Ambil dia, dia istriku, ambil dia.' Aku merasa seperti sampah yang dibuang demi uang receh." Raihan mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. "Aku harus melakukannya, sayang. Aku harus terlihat kejam agar sandiwara kita meyakinkan. Jaringan itu punya mata di mana-mana. Mereka menguji kita sejak awal. Jika aku terlihat mencintaimu, mereka akan membunuhku untuk mengambil kuncinya, dan kemudian mereka akan menyiksamu untuk mencari tahu di mana chip itu berada. Aku terpaksa menciptakan jurang di antara kita demi perlindunganmu. Aku mengerti soal misi ayahku, Umam sudah menjelaskan. Tapi penderitaan batin yang kamu sebabkan, Mas, itu tidak akan pernah bisa kulupakan," kata Amber. Kini ia menangis bersamanya, tangisan yang membersihkan luka lama dan menyambut pemahaman baru. 50 juta itu adalah dana operasional sandiwara, sayang. Uang itu sebenarnya kami gunakan untuk memancing musuh. Aku terpaksa mengorbankan perasaan kita demi keselamatanmu. Aku memilih kamu hidup dan membenciku, daripada kamu mati dalam kebahagiaan palsu," Raihan membalas. "Aku tahu aku bajingan, Amber. Aku mengorbankan perasaanmu demi misi ini. Aku rela kau membenciku selamanya, asalkan kau selamat." Mendengar penjelasan ini, hati Amber yang tadinya kaku kini melunak seperti lilin. Ia memeluk Raihan di balik meja, pelukan yang penuh kerinduan dan penderitaan. Pelukan itu adalah titik balik di mana dendam berubah menjadi persatuan tujuan. "Aku tidak membencimu lagi, Mas. Aku mengerti sekarang," bisik Amber di telinga suaminya. "Aku malah bangga padamu. Kamu mempertaruhkan segalanya. Kamu mempertaruhkan hatiku, hatimu, dan nyawamu." Raihan membalas pelukan itu erat-erat, seolah takut Amber akan menghilang jika ia melepaskannya. "Terima kasih, sayang. Terima kasih karena kau tidak meninggalkanku." Setelah luapan emosi mereda, mereka mulai membahas misi. Raihan menjelaskan secara rinci tentang jaringan pencucian uang yang kini dipimpin oleh seorang politisi kuat yang berkedok dermawan. Mereka juga membahas betapa vitalnya kunci digital yang ada di dalam cincin perak Amber. Umam bilang, "Hanya aku yang bisa mengaktifkan chip ini." "Tapi, bagaimana caranya, Mas?" tanya Amber, memutar cincin di jarinya. Raihan tersenyum. Senyum yang sedikit mengandung rahasia dan nostalgia. "Kau ingat saat aku memakaikan cincin ini padamu? Aku bilang, 'Maaf, Yang. Hanya ini yang mampu kuberi. Tapi aku janji,
Suatu hari nanti akan kuganti dengan berlian yang paling besar. Ember mengangguk. Ya, aku ingat. Itu adalah kunci pertama, kata Raihan. Kata-kata itu bukan hanya janji, melainkan frase kode aktivasi. Ayahmu, Haris, selalu menyukai teka-teki. Dia menyembunyikan kata sandi dalam kalimat-kalimat romantis yang kuucapkan padamu. Lalu kunci kedua? Tanya Ember, penasaran. Kunci kedua ada pada balasanmu. Kau bilang, tidak apa-apa, Mas. Bagiku, yang paling berharga itu kamu. Cincin ini sudah cukup. Raihan tersenyum penuh makna. Ember terpana. Ternyata, setiap kata yang mereka ucapkan di malam pernikahan mereka adalah kode rahasia. Itu adalah ikrar cinta yang disamarkan sebagai sandi keamanan tingkat tinggi. Jadi, kata sandi adalah kombinasi dari kalimat-kalimat itu, dan hanya aku yang bisa mengucapkannya dengan intonasi yang tepat. Tepat sekali, sayang. Itu adalah fitur keamanan yang dirancang ayahmu. Hanya suara yang paling ia percayai, atau yang paling dekat dengannya, yang bisa membukanya. Dan sekarang, suara itu adalah milikmu. Mereka kemudian membahas strategi Umam. Ember harus tetap berada di kantor Umam, menjadi umpan yang mematikan. Dengan akses Ember ke dalam sistem Umam, sindikat akan percaya bahwa mereka bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi. Padahal justru Ember yang akan menggali rahasia mereka. Umam akan mengenalkanmu pada klien-klien yang sebenarnya adalah anggota sindikat. Tugasmu adalah mengumpulkan informasi, melihat siapa yang paling sering menggunakan jasa Umam, dan mencatat transaksi mencurigakan, jelas Raihan. Tapi kau harus tetap terlihat membenciku dan terobsesi melunasi utang 50 juta itu, Ember. Ember menatap Raihan dengan mata penuh tekad. Aku mengerti. Sandiwara harus terus berjalan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Mas. Aku akan ikut dalam misi ini. Demi ayah dan demi mengakhiri semua kebohongan ini. Raihan memegang pipi Ember, memberikan tatapan yang meyakinkan. Aku tahu kau kuat. Tapi jangan pernah lupa, kami ada di belakangmu. Umam selalu mengawasimu, dan aku akan selalu siap bergerak saat kau membutuhkan. Ingat, kebencianmu adalah perisaimu. Pertemuan itu adalah reuni singkat yang menguatkan tekad mereka. Sebelum subuh, mereka harus berpisah lagi. Mas, jaga dirimu. Aku tahu kamu juga hidup dalam bahaya, berpura-pura menjadi maklar yang gagal. Bisik Ember. Aku akan jaga diriku. Kau juga, Ember. Jangan terlalu banyak berpikir. Fokus pada misi. Dan jangan pernah lupakan alasan mengapa aku melakukan semua ini. Raihan memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang dan penyesalan yang mendalam. Saat Ember kembali ke mobil, ia menoleh ke belakang, melihat Raihan menghilang di balik kegelapan. Ia pergi dengan hati yang kini terisi kembali oleh cinta dan api misi. Rasa dendam yang tadinya ditujukan kepada Raihan, kini dialihkan sepenuhnya kepada jaringan kejahatan yang telah merusak keluarganya. Begitu sampai di kediaman Umam, Ember langsung masuk ke ruang kerjanya. Ia mengambil cincin perak itu. Ia menatapnya, kini dengan pemahaman yang utuh. Cincin itu bukan lagi simbol harga diri yang dijual, melainkan simbol warisan yang harus ia jaga. Baiklah, Raihan. Aku akan memainkan peran yang kamu berikan. Aku akan menjadi wanita yang kamu hianati, wanita yang didorong oleh dendam, tetapi sesungguhnya, aku adalah agen rahasia yang akan membongkar semua kejahatan ini. Bisik Ember, janji itu kini jauh lebih kuat dari sumpah pernikahan manapun. Setelah pertemuan singkat nan emosional dengan Raihan, Ember kembali ke kediaman Umam dengan lapisan baja emosi yang baru. Kebencian palsu pada Raihan kini menjadi topeng profesional yang sempurna, menutupi tekad baja untuk membalaskan dendam ayahnya dan melindungi suaminya. Pagi itu, Ember memasuki kantor Umam, bukan lagi sebagai asisten yang sedang belajar, melainkan sebagai mitra rahasia dalam misi intelijen berisiko tinggi. Penampilannya kian berubah drastis. Setelan formal yang elegan, rambut disanggul rapi, dan tatapannya tajam seperti ujung pedang. Uma menunggunya di ruang kerjanya. Ia menyambut Ember dengan anggukan singkat, tanpa basa-basi. Bagaimana perasaanmu setelah bertemu, mantan, suamimu? Tanya Umam, sengaja menggunakan nada mengejek, menguji kesiapan mental Ember. Ember menanggapi dengan dingin. Seperti yang Anda minta, Tuan Umam. Semakin saya bertemu dengannya, semakin saya yakin bahwa dia adalah pria lemah yang hanya mencintai dirinya sendiri. Itu membuat saya semakin termotivasi untuk melunasi utangnya, agar saya bisa bebas dari ikatan darah dengannya. Umam tersenyum. Senyum yang kali ini menunjukkan rasa hormat. Bagus. Sandiwara kebencianmu harus sempurna. Karena hari ini, panggung sandiwara kita akan kedatangan penonton penting. Anggota sindikat itu? Tanya Ember, suaranya pelan dan serius.
Ya, Tuan Naga. Begitu mereka biasa memanggilnya. Dia adalah tangan kanan dari dalang utama sindikat ini, Tuan Wiratama. Naga akan datang ke sini untuk memverifikasi apakah aku, sang rentenir kejam, benar-benar memegang kendali atas dirimu, jaminan Raihan, jelas Umam. Dan dia akan mencoba mendekatimu. Mereka perlu memastikan Raihan benar-benar telah membuangmu. Umam mendekat, menatap Ember dengan serius. Ingat, Ember, kau harus terlihat polos, namun haus akan uang. Tunjukkan bahwa kau ingin cepat kaya agar bisa membalas dendam pada Raihan dengan membeli kembali semua miliknya. Ini adalah umpan yang paling lezat bagi mereka. Ember mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menjadi wanita ambisius yang terobsesi pada harta. Tepat pukul 10 pagi, Tuan Naga tiba. Pria parubaya dengan penampilan yang sangat rapi, mengenakan batik mahal, dan dikelilingi oleh aura kekuasaan yang terasa mengancam. Uma memperkenalkan Ember sebagai asisten pribadinya yang baru, yang sedang bekerja keras untuk melunasi utang suaminya yang bodoh. Tuan Naga memperhatikan Ember dengan tatapan yang menghitung, seolah sedang menimbang harga sapi di pasar. Nona Ember, sapa Tuan Naga, suaranya berat dan berwibawa. Saya sudah mendengar kisah Anda. Sungguh menyedihkan. Suami Anda, Raihan, memang pria yang tidak tahu berterima kasih. Saya dengar dia sekarang kesulitan menjual properti karena reputasinya buruk. Ember memasang ekspresi datar, nyaris tanpa emosi. Reputasinya tidak penting bagi saya, Tuan Naga. Yang penting, saya bekerja keras untuk melunasi utang itu. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan pria pecundang seperti dia. Saya hanya ingin bebas. Bebas? Atau kaya? Pancing Tuan Naga, senyumnya menyeringai. Kaya, tentu saja, jawab Ember, matanya bersinar dengan kilau ambisi palsu. Saya ingin memastikan bahwa ketika saya keluar dari sini, saya akan jauh lebih sukses daripada Raihan. Saya ingin menunjukkan padanya bahwa wanita yang ia korbankan ini mampu membeli semua yang ia impikan. Tuan Naga tertawa lebar, tawa yang terdengar penuh kemenangan. Bagus. Semangat yang bagus. Umam, sepertinya Anda menemukan bakat yang terpendam. Wanita dengan ambisi dan dendam adalah kuda pacu yang sulit dihentikan. Percakapan berlanjut mengenai proyek bisnis Umam, yang sebenarnya adalah pintu masuk bagi dana ilegal milik sindikat. Ember dengan sigap mencatat setiap detail, mengajukan pertanyaan cerdas tentang skema investasi, tetapi selalu dengan alasan ingin belajar cepat melunasi utang. Tuan Umam, mengenai skema investasi di sektor logistik ini, apakah benar kita menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk menghindari pajak yang tinggi? Tanya Ember, memasang wajah ingin tahu. Umam tersenyum bangga, memainkan perannya sebagai mentor. Itu namanya kecerdasan. Ember, kita harus lihai memanfaatkan celah hukum. Kenapa harus bayar pajak tinggi jika kita bisa mengalihkan aset ke tempat yang lebih nyaman? Tuan Naga mengangguk setuju. Matanya memancarkan sinyal bahwa Ember telah lulus uji coba pertamanya. Anda harus belajar banyak dari Umam, Nona Ember. Di dunia ini, yang lemah akan diinjak. Yang cerdas akan bermain dengan aturan mereka sendiri. Setelah pertemuan itu selesai, Umam memanggil Ember ke ruang rahasia. Luar biasa, Ember. Kau berhasil. Kau membuat Tuan Naga percaya bahwa kau terobsesi pada uang dan dendam. Dia pasti akan kembali dan mulai menggunakanmu sebagai saluran informasi. Puji Umam. Ember membuka catatan digitalnya. Aku mencatat semua yang dia katakan. Dia menyebut perusahaan Aurora Logistik di Seychelles. Itu pasti salah satu perusahaan cangkang mereka. Dan dia juga sangat detail menanyakan sistem audit internal Anda, Tuan Umam. Itu wajar. Mereka ingin tahu seberapa jauh aku loyal. Sekarang tugasmu bertambah. Kau harus menggunakan posisimu sebagai asisten pribadiku untuk menggali informasi vital tentang operasi mereka di balik layar. Perintah Umam. Umam memberikan Ember sebuah flash drive kecil. Ukurannya tak lebih besar dari kuku jempol. Ini adalah alatmu. Di dalamnya ada software penyadap dan malware ringan yang bisa kau masukkan ke sistem mereka tanpa terdeteksi. Mulai sekarang, fokusmu adalah mengakses data rahasia sindikat, seperti daftar nama klien, alur transfer dana, dan lokasi aset utama mereka. Ember menerima flash drive itu, merasakan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Aku akan mulai dengan sistem akuntansi mereka. Jika mereka menggunakan perusahaan cangkang, pasti ada jejak ganda di pembukuan. Misi penggalian informasi dimulai. Ember, berbekal pelatihan dari Umam dan kecerdasan alami yang ia warisi dari ayahnya, memulai operasi rahasia di dalam markas Umam. Ia bekerja larut malam, memanfaatkan waktu ketika semua orang sudah tidur. Ia menyelinap ke ruang server,
menggunakan kode akses yang diberikan Umam, dan mulai memasukkan malware ke dalam sistem jaringan. Prosesnya menegangkan, seperti berjalan di atas tali di ketinggian. Jeda sesaat, dan misi bisa gagal total. Suatu malam, saat ia sedang mengakses database yang dilindungi berlapis-lapis firewall, ia menemukan folder tersembunyi. Folder itu dinamai dengan kode acak. Namun Amber yakin itu adalah tempat penyimpanan rahasia. Dengan keahliannya yang baru, dan intuisi yang tajam, Amber berhasil membobol folder itu. Di dalamnya, ia menemukan ratusan dokumen, termasuk rincian alur pencucian uang yang sangat kompleks, melibatkan perbankan di beberapa benua. Di antara dokumen-dokumen itu, ia menemukan sebuah berkas penting berjudul Raihan S. Overseek. Jantung Amber berdebar kencang. Ia mengklik berkas itu. Ternyata isinya adalah catatan pengawasan yang dilakukan oleh sindikat terhadap Raihan. Raihan Arya Widodo, target R. Terbukti gagal. Terdesak utang. Membuang istri, jaminan. Kelemahan, cinta pada istri, jaminan. Berhasil dihilangkan. Status, tidak berbahaya. Biarkan hidup dalam keputusasaan. Melihat catatan ini, Amber merasa lega yang menusuk. Musuh benar-benar yakin Raihan sudah hancur dan tidak berbahaya. Sandiwara mereka berhasil sempurna, meskipun dengan harga yang menyakitkan. Catatan itu menguatkan tekadnya bahwa Raihan tidak mengkhianati, melainkan melindunginya dengan harga diri dan reputasinya. Namun, ia juga menemukan detail lain yang membuat nafasnya tertahan. Ia menemukan dokumen transfer dana yang sangat besar, mengarah ke rekening atas nama Wiratama, dalang utama sindikat itu. Dan yang lebih mengejutkan, di bawah nama Wiratama, ada kode transfer dana kecil yang rutin, dialirkan ke sebuah yayasan sosial. Yayasan itu bernama Haris Memorial Foundation. Amber terkejut. Yayasan itu adalah yayasan yang didirikan ayahnya, Haris, untuk membantu pendidikan anak-anak tidak mampu. Kenapa Wiratama mentransfer uang ke yayasan ayahku? Gumam Amber pada dirinya sendiri. Ia membuka detail transfer tersebut. Nominalnya kecil, tetapi rutin. Di kolom keterangan, tertulis, sumbangan rutin untuk keamanan keluarga pewaris. Otak Amber bekerja sangat cepat. Ia menyadari, Wiratama atau sindikat itu tidak hanya mengejar kunci digital. Mereka juga tahu bahwa Amber adalah pewaris. Dan mereka secara tidak langsung membiayai kehidupan Amber melalui yayasan ayahnya, agar Amber tetap berada di radar mereka. Mungkin, sindikat itu tidak benar-benar percaya bahwa Raihan sudah tidak berbahaya. Atau, mereka justru ingin memancing Amber keluar dari persembunyiannya setelah Umam melatihnya. Saat ia sedang menganalisis detail transfer itu, sebuah alarm merah menyala di layar monitornya. Seseorang baru saja mengakses sistem keamanan ruangan Umam dari jarak jauh. Amber segera mencabut flash drive itu, menutup semua jendela, dan kembali ke kamar tidurnya, berpura-pura sedang tidur. Ia tahu, ada orang lain yang sedang mengawasinya, dan Umam mungkin sedang menguji batas dirinya. Umam pasti tahu dia berhasil mengakses data itu. Kerahasiaan misi semakin meningkat. Amber kini menyadari, ia bukan hanya bertugas mengumpulkan informasi. Ia harus memecahkan teka-teki berlapis-lapis tentang bagaimana sindikat itu berhubungan dengan almarhum ayahnya, dan mengapa mereka tetap memantau dirinya. Esok hari, Amber harus menyampaikan semua temuannya pada Umam. Terutama, ia harus bertanya tentang Wiratama dan Yayasan Haris Memorial. Ia telah menemukan petunjuk aneh yang membuat Umam dan Raihan sendiri mungkin terkejut. Pagi hari di kantor Umam terasa dingin dan beracun, seperti udara di tengah arena gladiator. Amber memasuki ruangan Umam dengan langkah mantap. Di matanya, tidak ada lagi jejak ketakutan, hanya nyala api analisis yang membara. Ia tahu, setelah semalam berhasil membobol lapisan sistem keamanan dan menemukan berkas-berkas penting, ia kini memegang kartu as dalam permainan ini. Umam, yang sedang duduk di balik meja mahoni besarnya, mengangkat alisnya saat melihat Amber. Ia dapat merasakan perubahan energi yang memancar dari asistennya. "Selamat pagi, Amber. Aku yakin kau mendapatkan tidur yang nyenyak," sapa Umam. Nadanya mengandung nada ironi tipis, mencoba menguji apakah Amber menyadari pengawasan yang ia lakukan semalam. Amber meletakkan tabletnya di atas meja Umam dengan sedikit benturan, ekspresinya serius. "Tidur saya cukup nyenyak, Tuan Umam. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya terjaga, terutama setelah saya menelusuri data sistem logistik yang Anda berikan semalam." Umam mengambil tablet itu. "Bagus. Apa yang kau temukan?" Amber mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya terkunci pada Umam, menuntut jawaban. "Saya menemukan dua hal yang sangat kontradiktif, Tuan. Yang pertama, saya menemukan berkas di database tersembunyi yang berlabel Raihan S. Overseek.
Berkas itu menyimpulkan bahwa Raihan sudah tidak berbahaya dan berhasil dihilangkan oleh jaringan yang kita incar. Itu menguatkan skenario kita. Lalu, desak Umam, ia tampak mulai tertarik, tetapi ekspresinya tetap seperti batu yang tak dapat dibaca. Lalu yang kedua, saya menemukan jejak transfer dana rutin. Transfer dana kecil, tetapi sangat rutin, dialirkan dari rekening Wiratama, dalang utama sindikat, ke sebuah yayasan kecil bernama Haris Memorial Foundation. Ujar Amber, mengucapkan nama ayahnya dengan penekanan. Saya tahu yayasan itu, Tuan Umam. Itu adalah yayasan yang didirikan ayah saya. Mendengar nama yayasan itu, Umam mendadak terhenyak. Matanya melebar sesaat, sebelum ia berhasil mengendalikan dirinya. Namun, keretakan kecil itu tidak luput dari pengamatan tajam Amber. Apa yang kau katakan? Yayasan Haris? Transfer dari Wiratama? Umam mengulangi, suaranya kini lebih rendah dan berbahaya. Ya, dan di kolom keterangan, tertulis, sumbangan rutin untuk keamanan keluarga pewaris. Amber membiarkan kalimat itu menggantung di udara, seperti belati yang menusuk di kegelapan. Jika mereka yakin Raihan sudah tidak berbahaya, kenapa mereka masih membiayai yayasan ayah saya? Kenapa mereka masih peduli pada keluarga pewaris? Bukankah ini berarti sindikat itu belum sepenuhnya yakin bahwa saya tidak tahu apa-apa? Atau justru mereka ingin memantau saya dari jarak dekat? Umam bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar, memunggungi Amber. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menghirup udara yang beracun. Kau sangat cepat. Kau menemukan sesuatu yang bahkan Raihan tidak tahu. Gumam Umam, lebih pada dirinya sendiri. Amber tidak puas dengan gumaman. Jelaskan, Tuan Umam. Aku sudah menunjukkan komitmen dan kecerdasanku. Aku berhak tahu. Apakah ini bagian dari permainan catur yang lebih besar? Apakah mereka membiarkan saya hidup dan melatih saya agar suatu saat nanti mereka bisa memanen kunci digital ini dari saya? Umam berbalik. Ekspresinya kini adalah campuran antara kekaguman dan kecemasan. Dugaanmu mungkin benar, Amber. Kau memang mewarisi kecerdasan ayahmu. Ada kemungkinan Wiratama, dalang dibalik semua ini, adalah seorang master manipulator. Dia mungkin tahu ayahmu menyembunyikan kunci itu, dan dia juga tahu kau adalah pewaris tunggalnya. Dengan menjaga yayasan itu tetap hidup, dia membuatmu berada dalam radar tanpa harus menculikmu secara terang-terangan. Umam duduk kembali, menyandarkan sikunya di meja. Ini mengubah segalanya. Mereka tidak membiarkanmu aman karena Raihan menjualmu kepadaku. Mereka membiarkanmu aman karena mereka yang mengawasimu. Mereka ingin melihat seberapa cepat kau berkembang di bawah kendali seorang rentenir yang mereka anggap netral. Artinya, setiap gerakan yang kulakukan di sini, setiap perkembangan yang kualami, ada di bawah pengawasan mereka? Tanya Amber, merasakan jaring laba-laba yang melilit dirinya. Kemungkinan besar. Dan itu membuat sandiwara kita semakin berbahaya, sekaligus semakin penting, tegas Umam. Kita harus menggunakan informasi ini. Mereka percaya kau adalah wanita yang ambisius dan terobsesi pada uang dan dendam. Kita harus membuat mereka mendekat. Lalu bagaimana dengan Raihan? Bukankah itu berarti dia juga dalam bahaya besar, jika mereka masih mengawasiku? Umam mengangguk pelan. Tentu saja. Raihan selalu dalam bahaya. Itulah mengapa dia harus tetap terlihat sebagai pria pecundang yang hancur karena utang. Jika Wiratama melihatmu terus membenci Raihan, mereka akan semakin yakin Raihan tidak memiliki kaitan lagi denganmu. Umam kemudian membuka sebuah brankas kecil di mejanya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang terikat rapi. Amber, aku rasa, setelah penemuanmu ini, kau harus melihat inti dari masalah ini, kata Umam, menyerahkan berkas itu. Ini adalah dokumen tentang sindikat itu, yang berhasil kami kumpulkan dalam 5 tahun terakhir. Dan di dalamnya, kau akan menemukan informasi tentang mengapa ayahmu dibunuh. Bacalah dengan cermat. Kau harus tahu betapa kuat musuh yang kita hadapi. Amber mengambil berkas itu, merasakan beratnya kertas di tangannya. Beratnya sebuah kebenaran yang akan ia hadapi. Aku ingin bertemu Raihan lagi. Sekarang, pinta Amber, suaranya mengandung urgensi. Kita harus menyusun rencana baru. Jika mereka mengawasiku melalui yayasan ayahku, kita harus menggunakan yayasan itu sebagai pintu masuk. Umam menatapnya dengan bangga. Aku sudah memprediksi ini. Aku akan atur pertemuanmu malam ini, di lokasi yang sama. Tapi ingat, kali ini, bahayanya berlipat ganda. Pertemuanmu harus terlihat alami, seolah kau pergi secara rahasia untuk melampiaskan amarah pada Raihan. Malam itu, dinginnya udara terasa menusuk, bahkan di balik lapisan mantel Amber. Ia kembali ke kafe kecil yang tutup,
tempat ia dan Raihan bersatu kembali semalam. Raihan sudah menunggunya, terlihat cemas. Apa yang terjadi, Ember? Umam bilang ada perkembangan yang sangat serius. Tanya Raihan, suaranya penuh kekhawatiran. Ember mendekat, langsung menunjukkan hasil temuannya di tablet. Mas, ini. Wiratama membiayai Yayasan Haris Memorial. Mereka mengawasiku melalui yayasan itu. Mereka tidak sepenuhnya yakin kita sudah bubar. Raihan memandangi data itu, matanya membesar karena terkejut. Astaga, ini di luar prediksi kami. Wiratama memang rubah tua yang licik. Dia tidak hanya mencari kunci, dia juga memainkan psikologi kita. Artinya, sandiwara kebencianku harus lebih meyakinkan. Aku harus menggunakan yayasan itu untuk memancing mereka, tegas Ember. Aku punya rencana. Aku ingin Umam memperkenalkanku pada Wiratama melalui jalur yayasan itu. Aku akan menawarkan diri untuk mengurus yayasan ayahku, mengklaim bahwa ini adalah cara tercepat bagiku untuk menghasilkan uang dan melunasi utangmu. Raihan merenung sejenak, menggaruk dagunya. Itu ide gila. Tapi, itu mungkin berhasil. Wiratama akan melihatmu sebagai wanita yang dikendalikan oleh uang, dan dia akan berpikir dia bisa dengan mudah memanipulasimu. Ya, aku akan meyakinkannya bahwa aku ingin melunasi utang 50 juta itu agar aku bisa menceraikanmu dengan terhormat dan memulai hidup baru dengan kekayaan yang kudapat dari mengurus yayasan ayahku. Dia pasti akan memberiku akses ke dana yayasan, yang akan memberiku akses ke jaringan mereka. Jelas Ember, matanya kini berkilat dengan kecerdasan strategis. Raihan menggenggam tangan Ember erat-erat, matanya menunjukkan rasa cinta yang mendalam, sekaligus bangga. Aku tidak pernah menyangka, guru PAUDku yang polos ini bisa menjadi master strategis dalam waktu sesingkat ini. Aku bangga padamu, sayang, bisik Raihan. Aku melakukan ini demi kita, Mas. Dan demi ayah, jawab Ember, membalas genggaman Raihan. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kita harus segera mengaktifkan kunci digital di cincin ini. Mengaktifkannya sekarang? Tanya Raihan, terkejut. Ya, sebelum Wiratama benar-benar menangkapku. Begitu aku masuk ke yayasan, aku mungkin tidak punya waktu lagi, tegas Ember. Kita harus mengambil data ayah sekarang, agar kita punya amunisi penuh saat berhadapan dengan Wiratama. Raihan mengangguk, menyetujui. Ia menatap cincin perak di jari Ember. Pertemuan rahasia itu berubah menjadi momen aktivasi. Raihan memegang tangan Ember dengan kedua tangannya. Ia menatap mata Ember dalam-dalam, mengulang kembali ikrar cinta yang tersembunyi dalam kode rahasia. Maaf, Yang. Hanya ini yang mampu kuberi. Tapi aku janji, suatu hari nanti akan kuganti dengan berlian yang paling besar. Kemudian, ia menunggu Ember membalasnya, dengan intonasi yang sama persis seperti yang ia ucapkan saat malam pertama mereka. Ember membalas, suaranya penuh emosi, mengingat betapa besarnya pengorbanan yang disembunyikan di balik kalimat ini. Tidak apa-apa, Mas. Bagiku, yang paling berharga itu kamu. Cincin ini sudah cukup. Begitu Ember selesai berbicara, cincin perak itu bergetar kecil di jari Ember. Lalu sebuah cahaya biru lembut keluar dari ukiran kecil di permukaannya. Kunci digital telah diaktifkan. Di tengah kegelapan malam, di sebuah kafe sepi, perangkat lunak paling rahasia yang akan menghancurkan sindikat pencucian uang terbesar telah berhasil dibuka, hanya dengan kekuatan cinta dan pengorbanan dua orang yang bersandiwara dalam kebencian. Cahaya biru lembut dari cincin perak di jari Ember hanya bertahan beberapa detik, tetapi dampaknya terasa seperti ledakan sonik yang memecah keheningan kafe. Setelah cahaya itu padam, cincin itu terasa sedikit hangat. Raihan segera mengeluarkan alat pemindai kecil dari saku jaketnya, mengarahkannya ke cincin tersebut. Berhasil, Ember. Chip sudah mengirimkan sinyal, bisik Raihan, matanya berkilat penuh harap. Semua data ayahmu pasti sudah terkirim ke server Umam. Sekarang kita harus segera kembali untuk menganalisisnya. Ember menatap cincin itu, seolah itu adalah jimat perang. Benda kecil yang tadinya dianggap remeh, kini menjadi kunci keadilan bagi ayahnya dan kunci kebebasan bagi mereka berdua. Ayo, Mas, kita tidak punya waktu. Setiap detik kita di sini adalah risiko bagi misi kita, ujar Ember, suaranya dipenuhi urgensi yang baru. Mereka kembali ke markas Umam dengan kecepatan penuh. Begitu tiba, Umam sudah menunggu di ruang server, yang kini menjadi pusat komando mereka. Layar-layar monitor besar menampilkan kode-kode hijau yang mengalir deras, menunjukkan bahwa transfer data berjalan lancar. Luar biasa, Ember, kau berhasil. Cincin itu adalah master kunci sesungguhnya. Sambut Umam, rasa tegang dan lega terlihat jelas di wajahnya. Umam dan Raihan segera duduk di depan konsol utama, sementara Ember berdiri di belakang mereka, mengawasi.
Data yang dikirimkan oleh chip di cincin itu ternyata adalah enkripsi berlapis, yang membutuhkan kode dekripsi yang sangat rumit. Ini benar-benar data ayahmu, Ember, kata Raihan, jarinya menari di atas keyboard. Sistem keamanan ini jauh lebih canggih dari yang kami duga. Ayahmu benar-benar jenius. Setelah hampir 1 jam, Umam berteriak lega. Dapat. Kode dekripsi terbuka. Sekarang kita lihat, harta apa yang ditinggalkan Bapak Haris untuk kita. Data mulai tersaji di layar, ribuan dokumen, spreadsheet keuangan yang rumit, rekaman audio tersembunyi, dan sebuah video rekaman terakhir. Fokus utama mereka tertuju pada spreadsheet utama yang diberi nama The Ghost Ledger. Ini dia, kata Umam, matanya terpaku pada layar. Ini adalah pembukuan ganda sindikat Wiratama. Setiap transaksi ilegal mereka, setiap nama, setiap rekening, semuanya ada di sini. Jumlah uang yang dicuci mencapai triliunan. Raihan segera mengecek daftar nama-nama penting yang terlibat. Lihat ini, Umam. Bukan hanya Wiratama. Ada nama-nama politisi, pejabat tinggi kepolisian, dan pengusaha besar. Jaringan ini akar rumputnya sangat dalam. Ember mencondongkan tubuhnya, ia melihat detail yang lebih dalam. Mas, Tuan Umam, lihat bagian transaksi di tahun 2021. Ada alokasi dana khusus, sangat besar, dialirkan ke proyek infrastruktur. Itu adalah proyek yang ditangani oleh perusahaan properti Raihan setahun lalu, sebelum utang 50 juta itu. Raihan memelototi layar. Tidak mungkin. Itu proyek yang kugarap, dan gagal total. Tunggu. Proyek itu gagal bukan karena aku bodoh, tapi karena mereka yang membuatnya gagal. Umam mengangguk pahit. Mereka membiarkanmu gagal, Raihan. Agar kau terdesak dan terpaksa menggunakan skenario utang 50 juta itu, dan menyerahkan Ember kepadaku. Ini semua adalah jebakan berlapis yang dirancang untuk memisahkan kalian berdua, sekaligus memastikan cincin itu tetap berada di tangan Ember yang mereka anggap polos. Mereka mengendalikan semua, mulai dari kegagalan proyekmu, sampai transfer uang ke yayasan ayahku. Mereka seperti dalang yang menarik benang di setiap kehidupan kita, ujar Ember, menggigit bibir bawahnya, menyadari betapa rentannya mereka selama ini di tengah tumpukan data. Ember menemukan sebuah file audio singkat. Putar itu, Umam. Itu pasti rekaman ayahku, pinta Ember. Umam memutar rekaman itu. Suara ayah Ember, Haris, terdengar jelas, meskipun penuh kehati-hatian. Jika kau mendengarkan ini, berarti aku sudah tiada. Aku tahu Wiratama akan mengejarmu, Ember. Dia adalah orang jahat. Aku menyembunyikan kunci ini di cincin itu, karena aku tahu Raihan adalah mata-mata yang menyamar, dan dia akan menikahimu. Aku memintanya untuk menjagamu. Dia akan membuatmu membencinya, tapi itu adalah bentuk perlindungan tertinggi darinya. Jangan pernah percaya pada Wiratama, meskipun dia terlihat dermawan. Dia adalah serigala berbulu domba. Rekaman itu berakhir. Keheningan menyelimuti ruangan. Air mata Ember menetes. Ayahnya tidak hanya jenius, tetapi juga peramal yang tahu persis alur hidup Ember, bahkan alur sandiwara pengkhianatan Raihan. Cinta dan perlindungan ayahnya adalah bekal terakhirnya. Raihan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayahmu bahkan tahu lebih banyak daripada kami. Dia yang mengatur sandiwara ini, Ember. Dia yang memberitahuku untuk menikahimu dan menggunakan cincin itu. Tapi, Mas, kenapa ayahku percaya penuh padamu, seorang agen yang baru dikenalnya? Tanya Ember, penasaran. Raihan menarik napas dalam. Kami adalah teman lama di kampus, Ember. Aku pernah berada di posisi ayahmu, mencoba membongkar jaringan yang lebih kecil. Aku direkrut oleh tim intelijen Umam setelah itu. Ayahmu tahu aku bisa dipercaya, karena aku juga pernah kehilangan segalanya demi kebenaran. Penjelasan itu membuat hubungan antara Raihan dan Haris menjadi lebih dalam. Mereka bukan sekadar agen dan informan, mereka adalah rekan seperjuangan. Setelah menganalisis semua data, mereka menyusun strategi akhir, yang kini harus beradaptasi dengan fakta bahwa Wiratama mengawasi Ember melalui yayasan. Strategi kita harus dipercepat, tegas Umam. Ember, kau harus menjalankan rencanamu untuk mengambil alih yayasan Haris Memorial. Itu akan menempatkanmu tepat di depan Wiratama. Tapi ada risiko besar, kau harus bersiap menggunakan cincin itu sebagai pintu masuk terakhir. Pintu masuk terakhir? Apa maksudmu? Tanya Ember. Data yang diaktifkan oleh cincin itu adalah kode akses untuk server utama Wiratama. Server fisik yang tersembunyi di suatu tempat. Jika kau bisa mendapatkan akses ke sana, kita bisa membekukan semua aset mereka secara instan. Tapi untuk mengaksesnya,
Kau harus berada sangat dekat dengan Wiratama. Kau harus memancingnya untuk memanen kunci darimu, jelas Umam. Ember menegakkan punggungnya. Aku siap menjadi umpan. Apa yang harus kulakukan? Raihan memegang tangan Ember. Matanya memancarkan ketakutan nyata, bukan akting. Ini terlalu berbahaya. Sayang, kau harus membiarkan mereka menculikmu untuk sementara, agar kau bisa masuk ke sarang mereka. Aku tidak yakin aku bisa menahan diri jika terjadi sesuatu padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menahan diri, Mas. Kau harus tetap percaya pada sandiwara kita. Balas Ember, suaranya mantap. Aku akan memberikan kode akses kunci itu setelah aku berhasil menyusup ke inti mereka. Tapi aku butuh satu hal darimu, Umam. Apa itu? Aku butuh pengawasan yang sangat detail. Dan aku butuh bukti nyata bahwa aku, si jaminan yang ambisius, benar-benar melunasi utang 50 juta itu, kata Ember. Bukti? Tanya Umam. Ya, aku akan menggunakan uang Yayasan Haris Memorial, yang sebenarnya dibiayai oleh Wiratama, untuk melunasi utang Raihan. Aku akan memindahkan 50 juta itu ke rekening Anda, dan Anda akan mengeluarkan surat pelunasan resmi. Ini akan menjadi pesan final kepada Wiratama, bahwa Ember sudah bebas dari Raihan dan siap menjadi sekutunya. Umam dan Raihan saling pandang. Ide itu gila, tapi brilian. Itu adalah puncak akting Ember sebagai wanita yang hanya peduli pada uang dan balas dendam. Kau akan menggunakan uang musuh untuk melunasi sandiwara utang yang kami ciptakan. Cerdas sekali, puji Umam, senyum bangga menghiasi wajahnya. Aku harus menunjukkan pada Wiratama bahwa aku lebih licik dari suamiku. Dan jika Raihan sudah bebas utang darimu, Tuan Umam, itu artinya aku sudah tidak punya alasan untuk berhubungan dengannya. Itu akan meyakinkan Wiratama bahwa aku siap menceraikannya dan fokus pada rencana besarku, jelas Ember. Baik, mulai besok, kau urus dokumen Yayasan Haris. Aku akan menyiapkan skenario pelunasan utang 50 juta itu. Setelah pelunasan itu terjadi, Wiratama akan mendekatimu. Dan kita akan memulai babak akhir. Simpul Umam. Raihan memeluk Ember erat. Aku akan menunggumu. Sayang, aku percaya padamu. Tapi jangan pernah lupa bahwa cincin ini adalah garis hidup kita. Jangan lepaskan. Ember membalas pelukan Raihan, merasakan kekuatan dan keberanian yang ia butuhkan. Ia kini bukan lagi guru PAUD yang terperosok. Ia adalah pejuang keadilan yang siap menjadi umpan paling berharga di dunia kriminal. Setelah aktivasi kunci digital dan perumusan strategi bersama Raihan dan Umam sebelumnya, Ember kini menjadi wanita yang dingin dan fokus, seperti kristal es yang memancarkan ketajaman. Tidak ada lagi sisa-sisa kegamangan. Semua emosi telah dikesampingkan demi misi yang lebih besar dari segalanya. Langkah pertama dalam rencana penyusupan Ember adalah memanfaatkan akses ke Yayasan Haris Memorial. Pagi itu, ia menghubungi pihak notaris dan mengklaim haknya sebagai pewaris tunggal, didukung oleh intervensi halus Umam di belakang layar yang memastikan proses hukum berjalan cepat. Ember secara resmi mengambil alih yayasan ayahnya di kantor yayasan yang sederhana. Ember langsung mengecek laporan keuangan. Matanya, yang kini sudah terlatih berkat Umam, segera menemukan jejak dana siluman yang berasal dari perusahaan-perusahaan cangkang milik Wiratama. Nominal dana yang masuk terkesan wajar sebagai sumbangan, tetapi jumlah totalnya sangat signifikan. Ember menghubungi Umam, nadanya profesional, tanpa sedikit pun kehangatan. Tuan Umam, saya sudah mengakses dana operasional yayasan. Ada dana yang cukup untuk menalangi utang Raihan. Saya akan memindahkan 50 juta itu ke rekening Anda sore ini juga. Saya minta, surat pelunasan itu harus segera Anda buat. Resmi. Transparan. Saya ingin ini selesai. Sangat cepat. Ember. Aku senang dengan efisiensimu. Balas Umam melalui telepon, mempertahankan persona rentenir yang gembira mendapatkan kembali uangnya. Surat pelunasannya akan langsung kusiapkan. Saya akan pastikan notaris saya mempublikasikannya, agar semua orang tahu Raihan sudah bebas utang. Ironi pahit menyelimuti transaksi ini. Dalam beberapa jam, 50 juta rupiah, dana milik Wiratama yang dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga Ember, telah ditransfer oleh Ember ke rekening Umam untuk melunasi utang palsu yang mereka ciptakan. Uang musuh digunakan untuk membebaskan suami dari sandiwara. Setelah transfer berhasil, Umam mengirimkan salinan digital surat pelunasan utang yang dicetak resmi dan ditandatangani di atas materai. Ember memandangi surat itu, yang seolah-olah adalah simbol kemenangannya atas Raihan. Ia tidak lagi terikat oleh status jaminan. Momen selanjutnya adalah puncak sandiwara kejam yang harus mereka pertunjukkan. Perpisahan publik yang meyakinkan sindikat bahwa Ember dan Raihan telah putus total secara emosional. Lokasi yang dipilih adalah restoran mewah,
tempat yang strategis untuk menarik perhatian dan bisikan. Amber tiba dengan penampilan yang sangat kontras dengan Raihan. Ia mengenakan gaun mahal yang diatur umam dan riasan yang menonjolkan kecantikannya yang dingin dan arogan. Ia terlihat seperti dewi kekayaan yang haus kekuasaan. Di sudut ruangan, Raihan menunggunya, berpakaian lusuh, dengan raut wajah hancur dan putus asa, seperti maklar yang baru saja kehilangan segalanya. Amber duduk di hadapan Raihan. Ia mengawali serangan itu dengan suara lantang, sengaja agar didengar oleh orang-orang di meja sekitar, yang mungkin adalah mata-mata sindikat. Mas Raihan, ini surat pelunasan utangmu. Utang 50 juta itu sudah lunas. Aku melunasinya, kata Amber, menyorongkan surat itu ke meja, tindakannya dingin dan tegas. Raihan memandangi surat itu, tangannya gemetar dalam akting yang sempurna. Ia harus menunjukkan keterkejutan dan rasa terhina. Kau melunasinya? Dari mana kau dapat uang sebanyak itu, Amber? Tanya Raihan. Suaranya dibuat serak dan penuh keputusasaan. Itu bukan urusanmu lagi, balas Amber, tatapannya tajam dan meremehkan. Aku melunasi utang itu karena aku tidak sudi lagi menjadi jaminan, atau bahkan punya ikatan, dengan pria sepertimu. Aku sudah bebas, Mas. Bebas dari rentenir umam, dan bebas darimu. Raihan memainkan peran terlukanya. Tapi, Amber, kita masih suami istri. Apa kau tidak punya hati? Amber tertawa sinis, tawa yang terdengar palsu dan menusuk. Hati? Apa yang kamu harapkan? Kamu menjualku demi 50 juta. Kamu memilih uang daripada aku. Sekarang, aku yang punya uang, dan aku memilih kebebasanku. Ia kemudian mengambil amplop tebal berisi uang tunai yang disiapkan umam. Uang itu hanyalah properti sandiwara, tetapi nilainya terasa sangat besar saat ini. Ini, ambillah. Uang ini lebih dari cukup untuk kau gunakan memulai hidupmu yang hancur. Ini adalah uang terakhir dariku. Aku ingin kau tahu, bahwa wanita yang kau korbankan, kini jauh lebih kaya dan sukses darimu, kata Amber, mendorong amplop itu. Raihan harus membiarkan harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Ia memandang Amber dengan sorot mata penuh kepedihan yang disimulasikan. Kau tega sekali, Amber. Kau benar-benar tega menghancurkanku demi uang. Raihan berbisik. Nadanya terdengar seperti sebuah jeritan batin yang dipendam. Aku belajar dari yang terbaik, Mas. Dari suamiku sendiri, balas Amber kejam. Amber kemudian melancarkan serangan terakhir. Kalimat yang harus meyakinkan sindikat bahwa fokusnya adalah pada kekayaan. Aku sedang mengurus perceraian kita. Begitu selesai, aku akan fokus mengurus yayasan ayahku. Itu adalah aset sesungguhnya yang bisa memberiku kekayaan. Kamu hanya penghalang dalam hidupku. Aku tidak butuh pria lemah sepertimu lagi. Amber bangkit dari kursinya. Ia menoleh sekalipun tidak, meninggalkan Raihan yang duduk diam, wajahnya putih pasi di bawah tatapan para pengunjung. Ia pergi dengan citra wanita kejam dan ambisius yang telah menghapus masa lalunya demi harta. Raihan, setelah Amber hilang dari pandangan, menghela napas panjang dan mengambil amplop itu, memainkan peran pria yang menerima nasib buruknya. Perpisahan publik itu adalah kemenangan strategis mereka. Dalam 2 hari, Umam menerima panggilan dari Tuan Naga. Kau lihat, Umam, aku sudah bilang, wanita itu punya potensi. Dia membuang Raihan setelah melunasi utang. Dia hanya melihat uang, ujar Tuan Naga melalui telepon, suaranya penuh kepuasan. Umam tersenyum tipis. Tentu saja, Tuan Naga. Amber adalah kuda pacu yang gila. Setelah melunasi utang, dia hanya bicara tentang bagaimana mengelola yayasan ayahnya untuk keuntungan pribadinya. Bagus. Suruh dia bersiap. Wiratama tertarik dengannya. Dia ingin bertemu dengan Amber dan menawarkan kerjasama yang lebih besar di Yayasan Haris Memorial. Dia ingin melihat apakah Amber bisa menjadi bagian dari tim kita. Perintah Tuan Naga. Umam menyerahkan kartu nama elegan kepada Amber. Selamat, Amber. Kau berhasil. Kau telah mendapatkan tiket emas ke jantung musuh. Wiratama mengundangmu makan malam. Dia ingin melihat seberapa jauh ambisimu. Amber mengambil kartu nama itu. Kartu nama yang terasa dingin, seolah menggenggam takdir. Wiratama, dalang utama di balik kematian ayahnya. Ia menatap Umam, matanya memancarkan tekad. Aku akan membuatnya percaya bahwa aku adalah wanita bodoh yang mabuk kekayaan dan dendam. Aku akan masuk, dan aku akan membongkar semua kejahatannya, janji Amber. Umam menatapnya dengan kekhawatiran yang samar. Kau harus sangat berhati-hati, Amber. Jangan pernah lepaskan cincin itu. Dan ingat, kau harus membiarkan mereka memanen kunci itu darimu di saat yang paling krusial. Aku tahu,
Tuan Umam, aku sudah menyiapkan diriku, jawab Ember. Kini ia adalah mata-mata yang siap memasuki sarang singa. Malam itu, di bawah kerlip lampu ibu kota yang mewah, Ember bersiap untuk pertemuan paling berbahaya dalam hidupnya. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, bukan untuk memikat, tetapi untuk menyamar. Di balik penampilannya yang memukau, tersembunyi keberanian baja dan chip digital di cincin perak yang ia jaga erat. Ia akan makan malam dengan Wiratama, dalang di balik semua penderitaannya dan pembunuh ayahnya. Uma memberikan instruksi terakhir di ruang kerjanya. Ingat, Ember, sandiwara kebencianmu pada Raihan sudah berhasil membawamu ke meja makan Wiratama. Sekarang, kau harus menjual dirimu sebagai aset paling berharga baginya, ujar Umam, matanya memancarkan ketegangan yang nyata. Tunjukkan bahwa kau adalah wanita yang terluka dan haus akan kekuasaan, menggunakan yayasan sebagai alat untuk melupakan Raihan. Aku mengerti. Aku akan menjadi cerminan sempurna dari ambisi yang ia harapkan, jawab Ember mantap. Aku akan membuatnya percaya bahwa aku hanya peduli pada uang yang bisa kudapat dari yayasan, yang akan membuatnya semakin berani mendekati kunci digital ini. Kami akan mengawasimu dari jauh. Ponselmu sudah disadap. Jangan panik jika dia mencoba membahas soal ayahmu. Jawab dengan hati-hati, tambah Umam, menyerahkan AirPage kecil yang hampir tak terlihat. Aku akan bicara melalui ini jika ada bahaya. Restoran yang dipilih Wiratama adalah sebuah tempat eksklusif di lantai atas gedung pencakar langit. Pemandangan kota yang berkilauan seolah menyambut kedatangan ratu. Namun Ember tahu, ia sedang memasuki kandang buaya yang indah. Wiratama menyambutnya di meja, seorang pria parubaya yang memiliki aura karismatik, senyumnya hangat, tetapi matanya sedalam sumur tak berdasar yang menyimpan rahasia gelap. Ia mengenakan setelan desainer yang sempurna. Nona Ember, suatu kehormatan. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, terutama tentang ketegasan Anda menyelesaikan masalah utang suami Anda. Sapa Wiratama. Suaranya halus, seolah-olah ia adalah seorang filantropi sejati. Ember membalas dengan senyum tipis, yang dibuat terlihat lelah dan penuh penyesalan palsu. Terima kasih, Tuan Wiratama. Saya hanya mencoba membersihkan nama saya dari lumpur yang ditinggalkan Raihan. Saya tidak suka utang, dan saya lebih tidak suka pria lemah. Wiratama tertawa kecil. Sungguh disayangkan Raihan mengkhianati Anda. Tetapi kadang, pengkhianatan adalah pintu menuju kemerdekaan. Saya setuju, balas Ember, menyesap minumannya. Kini saya bebas dan fokus mengurus yayasan ayah saya, Haris Memorial. Saya berencana mengembangkan yayasan itu agar menjadi yayasan terbesar di kota ini. Dana sumbangan yang masuk lumayan, tapi perlu strategi untuk membuatnya berkembang. Wiratama menyandarkan diri di kursi, matanya menilai Ember. Ah, Yayasan Haris. Almarhum Haris adalah pria yang baik. Saya mengenalnya. Bahkan, saya adalah salah satu donatur rutin di sana. Inilah saatnya. Ember harus menunjukkan bahwa ia tahu, tetapi tidak terlalu banyak. Ya, saya melihat jejak sumbangan dari perusahaan Anda di laporan keuangan. Terima kasih atas kedermawanan Anda. Tapi Tuan Wiratama, jujur saja, dana yang masuk yayasan itu terlalu kecil untuk potensi yang dimiliki yayasan ayah saya, kata Ember, memancing. Saya ingin yayasan ini menghasilkan keuntungan, bukan hanya amal. Saya ingin melunasi sakit hati saya dengan kekayaan. Wiratama tersenyum puas. Ia telah menemukan apa yang ia cari, ambisi murni yang bisa ia manipulasi. Saya suka kejujuran dan ambisi Anda, Nona Ember. Mari kita bicarakan bisnis, bukan hanya amal. Saya bisa membantu Anda. Saya bisa mengalihkan beberapa proyek logistik besar saya ke yayasan Anda. Tentu, bukan untuk amal semata, tetapi sebagai investasi yang akan menghasilkan profit besar bagi Anda secara pribadi. Tawar Wiratama, suaranya kini berbisik penuh janji. Ember harus berakting. Ia memiringkan kepala, pura-pura tertarik dan sedikit curiga. Profit besar? Bagaimana skemanya? Sederhana. Saya butuh tangan yang cerdas untuk mengurus dokumen dan dana yang sensitif. Yayasan Haris adalah tempat yang sempurna. Dengan nama Haris, yang dulunya bersih di mata hukum, kita bisa mengalihkan dana tanpa menimbulkan kecurigaan. Anda akan menjadi manajer aset rahasia saya, jelas Wiratama, merendahkan suaranya lagi. Sebagai imbalan, Anda akan mendapatkan 10% dari keuntungan bersih. Jauh lebih besar dari gaji guru PAUD Anda, ataupun utang 50 juta Raihan. Ember menatapnya dengan kilau serakah palsu. 10%? Terdengar menarik. Tapi saya tidak bodoh, Tuan Wiratama. Saya tahu transaksi Anda pasti bukan transaksi biasa. Apa risikonya? Wiratama tertawa. Risiko?
Hanya risiko kecil dari pajak dan administrasi yang rumit. Percayalah, saya akan menjaga Anda. Asalkan Anda loyal, Anda akan menjadi wanita terkaya di kota ini. Anda bisa membeli Raihan dan seluruh keluarganya jika Anda mau. Tawaran Anda saya terima. Amber mengulurkan tangan. Saya bersedia loyal. Saya hanya butuh satu hal, Tuan Wiratama. Saya ingin melihat buktinya. Saya ingin Anda memberikan akses ke database operasional logistik Anda. Saya ingin tahu dari mana uang itu berasal, sebelum saya mau mengurusnya. Wiratama menyambut uluran tangan Amber. Genggamannya kuat dan percaya diri. Tentu saja. Besok, asisten saya akan menghubungi Anda. Anda akan mendapatkan kantor pribadi di gedung saya. Dan Anda akan mendapatkan akses ke sistem internal kami. Selamat datang di tim, Nona Amber. Di tengah makan malam, Wiratama tiba-tiba mengubah topik. Omong-omong, Nona Amber, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Wiratama tersenyum, senyumnya dingin dan menakutkan. Saya dengar, mendiang ayah Anda memberikan sebuah barang istimewa kepada Anda sebelum beliau meninggal. Jantung Amber berdesir. Ini adalah tes sebenarnya. Barang istimewa? Tidak ada, Tuan Wiratama. Hanya kenangan. Dan sebuah cincin perak murah dari Raihan. Jawab Amber, menunjukkan cincin di jarinya. Cincin perak. Cincin itu terlihat indah di jari Anda. Wiratama pura-pura mengagumi. Apakah ayah Anda tidak pernah memberikan Anda kunci rahasia untuk membuka brankas pentingnya? Tidak ada. Ayah saya hanya meninggalkan yayasan dan beberapa hutang kecil. Kunci rahasia apa yang Anda maksud? Amber memasang wajah polos dan bingung. Wiratama menggeleng pelan, berpura-pura santai. Tidak penting. Hanya obrolan lama. Namun, jika suatu saat nanti Anda menemukan kunci digital apapun yang ditinggalkan ayah Anda, pastikan Anda memberikannya kepada saya. Itu sangat penting untuk menyelesaikan urusan ayah Anda dengan mitra lamanya. Tentu saja. Saya akan memberikannya pada Anda. Saya tidak ingin menyimpan apapun yang berurusan dengan masalah lama ayah saya. Janji Amber, sambil dalam hati menertawakan keserakahan Wiratama. Saat mereka berpisah, Wiratama menggenggam tangan Amber sedikit lebih lama. Sampai jumpa besok, Amber. Bersiaplah untuk menjadi wanita yang sangat kaya. Kembali ke markas Umam, Amber segera melepaskan gaunnya dan melemparnya ke sofa. Ia merasa lega sekaligus jijik. Umam dan Raihan sudah menunggunya di ruang komando. Bagaimana? Tanya Raihan, suaranya penuh kekhawatiran. Berhasil. Aku diterima. Aku akan mendapatkan kantor di gedung Wiratama dan akses ke sistem internal mereka. Jelas Amber. Dia ingin aku mengurus dana logistiknya melalui yayasan ayahku. Dia melihatku sebagai mangsa yang sempurna yang mabuk uang. Umam mengangguk. Sempurna. Dan dia bertanya tentang cincin itu. Ya. Dia mencurigainya. Dia memancing tentang kunci rahasia. Tapi dia percaya aku tidak tahu apa-apa dan hanya melihatnya sebagai cincin murahan. Jelas Amber, menunjukkan cincin di jarinya. Dia ingin aku segera memberikannya padanya jika aku menemukannya. Raihan memeluk Amber erat. Kau sangat berani, sayang. Kau duduk di meja dengan pembunuh ayahmu dan berhasil menipunya. Tapi sekarang bahaya yang sesungguhnya dimulai. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Bisik Amber. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus masuk ke sistem mereka, menemukan lokasi server fisik mereka, dan menunggu saat dia mencoba memanen kunci ini dariku. Uma menunjukkan sebuah peta gedung Wiratama di layar. Besok, Amber, kau akan menjadi karyawan Wiratama. Kau akan menerima perintah darinya. Prioritasmu, cari tahu lokasi server fisik yang menyimpan data master mereka. Data ayahmu, yang sudah kita miliki, adalah kode akses untuk server itu. Begitu kau berada di sana, kau akan mengaktifkan virus yang akan membekukan seluruh aset mereka. Amber menatap peta itu, matanya berkobar. Ia adalah guru PAUD yang kini menjadi agen rahasia di jantung sindikat pencucian uang. Aku tidak akan mengecehkan kalian, kata Amber. Ia memegang cincin peraknya, simbol cinta, pengkhianatan palsu, dan kunci digital. Ia siap menghadapi babak final. Setelah pertemuan dengan Wiratama, Amber resmi menjadi aset berharga di mata sindikat. Ia menduduki kantor pribadi di gedung Wiratama, tepat di sebelah ruang kendali Tuan Naga. Dengan akses penuh ke sistem internal yang dijanjikan, Amber segera memulai perburuan server fisik yang menjadi jantung operasi pencucian uang triliunan rupiah itu. Hari-hari Amber kini dipenuhi dengan pekerjaan yang kontra secara moral. Di permukaan, ia mengurus dokumen Yayasan Haris Memorial, tetapi di balik layar,
Ia menelusuri setiap jalur data dan kabel jaringan di gedung itu, seperti pemburu yang mengendus jejak mangsanya. Umam dan Raihan terus memantaunya melalui AirPC dan aplikasi tersembunyi di ponselnya. Ember. Fokus. Server fisik Wiratama pasti terisolasi dan berada di lokasi yang sangat tidak terduga. Bisik Raihan melalui AirPC suatu sore, suaranya dipenuhi ketegangan. Aku tahu, Mas. Aku sudah memeriksa semua lantai di gedung ini. Ruangan pendingin, ruang arsip, bahkan ruang data center utama. Tidak ada, balas Ember, mengetuk-ngetuk jarinya di atas keyboard. Tiba-tiba, Tuan Naga masuk ke kantor Ember, wajahnya tampak waspada. Nona Ember, Anda sedang mengerjakan apa? Ada berkas penting dari Tuan Wiratama yang harus segera Anda urus. Ini terkait transfer dana besar dari Cayman Island. Ember segera menutup jendela file Explorer yang menunjukkan topologi jaringan gedung. Maaf, Tuan Naga. Saya sedang mencoba mengoptimalkan sistem keamanan yayasan ayah saya. Tentu, ini berkasnya. Tuan Naga mengambil berkas itu, tetapi matanya sempat melirik ke layar komputer Ember. Optimalkan? Jangan terlalu repot dengan masalah kecil, Nona. Fokuslah pada uang besar yang Wiratama berikan pada Anda. Ada yang lain yang ingin saya tanyakan. Saya dengar Anda sangat terampil dengan teknologi digital. Saya hanya belajar sedikit. Tuan, mengapa? Anda punya keahlian. Saya ingin Anda membantu saya melacak keberadaan sebuah chip memori yang sangat penting. Chip itu hilang bertahun-tahun lalu. Isinya adalah data aset tak ternilai. Mungkin ayah Anda tahu di mana letaknya. Tuan Naga mencondongkan tubuh. Tatapannya seperti jarum suntik yang menusuk mencari kelemahan. Ember memasang wajah polos dan sedikit serakah. Chip memori? Tentu, saya akan membantu. Jika itu bernilai besar, saya ingin bagian dari penemuannya. Semakin besar uang yang saya dapat, semakin cepat saya melupakan Raihan. Tuan Naga tersenyum puas. Tentu, Nona. Tentu. Setelah Tuan Naga pergi, Raihan berbisik melalui AirPC. Hati-hati, Ember. Mereka mulai memancingmu tentang cincin itu. Jangan tunjukkan kalau kau tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ember akhirnya menemukan petunjuk yang ia cari. Saat ia menyusup ke blueprint bangunan tua di bawah gedung Wiratama, ia menemukan detail tentang ruangan isolasi akustik yang terletak jauh di bawah tanah, tersembunyi di balik ruang pantry dan lift barang. Umam, aku menemukannya. Ada ruang isolasi akustik di bawah B3. Itu pasti servernya. Semua kabel jaringan di gedung ini mengarah ke bawah sana. Seru Ember melalui AirPC, suaranya tertahan. Bagus. Ember, aku akan segera mengirim tim Alpha ke lokasi. Tapi kau harus bergerak sekarang. Kau harus memancing Wiratama untuk mengambil chip itu darimu. Perintah Umam. Ember tahu, ini adalah momennya. Ia mengirimi pesan terenkripsi kepada Wiratama. Tuan Wiratama, saya rasa saya menemukan sesuatu yang sangat berharga di data lama ayah saya. Sesuatu yang berhubungan dengan kunci digital yang Anda cari. Tak sampai 10 menit, Wiratama meneleponnya langsung. Suaranya penuh kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Nona Ember, ini kabar yang fantastis. Di mana Anda sekarang? Jangan sentuh apapun. Saya akan segera ke sana. Saya ada di kantor saya, Tuan. Saya merasa tidak aman. Saya takut Tuan Naga tahu, jawab Ember, memasang nada kecemasan palsu. Wiratama tiba di kantor Ember dengan tergesa-gesa, hanya ditemani 2 pengawal pribadi. Tuan Naga tidak ikut. Mana kuncinya? Ember, mana yang kau temukan? Desak Wiratama, auranya kini berubah total dari dermawan menjadi pemangsa ganas. Ini, kata Ember, menunjukkan cincin perak di jarinya. Ayah saya menyembunyikannya di sini. Ini bukan hanya cincin. Ada chip di dalamnya. Cincin ini adalah kuncinya. Wiratama tertawa histeris, tawa yang penuh kelegaan dan kemenangan. Akhirnya, Haris, si tua bangka itu, dia benar-benar menyimpannya di sini. Kau memang gadis yang berharga. Ember, kau membawa kami pada harta karun. Wiratama memberi isyarat kepada pengawalnya. Ambil darinya, tapi jangan sakiti dia. Dia aset berharga. Ember tidak melawan. Ia membiarkan pengawal itu menarik tangannya dan mengambil cincin perak itu secara paksa. Ia merasakan air mata yang mendesak, tetapi ia tahu itu hanya drama yang harus dimainkan untuk meyakinkan Wiratama. Tuan Wiratama, Anda menipu saya. Anda mengatakan akan menjadikan saya kaya. Seru Ember, suaranya dipenuhi kemarahan palsu. Wiratama tersenyum meremehkan. Kaya? Tentu saja. Kau akan kaya dengan pengalaman, Nona. Sekarang,
Kau sudah tidak berguna lagi. Bawa dia, dan kita akan menuju ruang server. Dia harus melihat bagaimana kunci ayahnya menghancurkan kejahatanku. Amber, bersama dua pengawal dan Wiratama, menuju lift pribadi yang mengarah ke bawah tanah. Di dalam airpage, suara Umam terdengar waspada. Tim Alpha sudah di posisi B3. Kau harus menuntun Wiratama ke server itu, Amber. Dan bersiaplah. Begitu kunci itu digunakan, akan terjadi kekacauan. Mereka tiba di ruang isolasi akustik. Ruangan itu kedap suara, besar, dan dipenuhi dengan deretan server yang berkedip-kedip, jantung dari sindikat triliunan rupiah. Wiratama menyuruh pengawal itu memasukkan cincin Amber ke dalam pemindai yang terhubung ke server utama. Sekarang, kita lihat bagaimana chip penghancur yang dibuat Haris akan bekerja, seru Wiratama. Saat cincin itu dimasukkan, lampu di ruangan itu berubah merah, dan muncul pop-up di layar utama, Access Code Required, Activated by Voice. Wiratama terkejut. Sialan. Sandi suara? Cepat, Nona Amber. Ucapkan sandinya. Kau pasti tahu. Amber menggeleng, pura-pura panik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu sandi apapun. Umam berbisik melalui ARPH. Amber, ucapkan kodenya. Sekarang. Amber menarik napas dalam. Ini adalah momen pengungkapan terakhir. Ia menatap Wiratama dengan mata yang kini berubah total, dari panik menjadi dingin dan penuh balas dendam. Aku tidak tahu sandi rahasia, Wiratama. Tapi aku tahu ikrar cinta yang kalian ubah menjadi sandi. Amber mengulang kembali kata-kata yang ia dan Raihan ucapkan, kata-kata yang penuh pengorbanan dan cinta sejati. Maaf, Yang. Hanya ini yang mampu kuberi. Tapi aku janji, suatu hari nanti akan kuganti dengan berlian yang paling besar. Kemudian, dengan air mata yang tulus dan penuh kemenangan, ia menambahkan, tidak apa-apa, Mas. Bagiku, yang paling berharga itu kamu. Cincin ini sudah cukup. Begitu kalimat itu selesai, server bergemuruh. Lampu darurat berwarna merah menyala di seluruh ruangan. Di layar, muncul tulisan besar, data transfer initiated. Asset frozen. Just for Haris. Sialan. Kau menipuku. Raung Wiratama, wajahnya memerah karena amarah. Ia segera meraih pistol dari pinggang pengawalnya dan menodongkannya ke Amber. Kau dan suamimu adalah agen ganda. Aku akan membunuhmu. Saat itulah, pintu ruang isolasi jebol. Raihan dan Umam beserta tim Alpha menyerbu masuk, senjata mereka teracung. Jangan bergerak, Wiratama. Kau sudah terkepung, teriak Umam. Wiratama melepaskan tembakan ke arah Amber, tapi Raihan dengan sigap melompat, menarik Amber jatuh ke lantai. Peluru itu meleset tipis. Raihan, teriak Amber. Aku di sini, sayang. Jawab Raihan, ia berdiri dan menembak pistolnya ke tangan Wiratama, membuat pistol Wiratama terlepas. Kekacauan pecah. Baku tembak terjadi antara tim Alpha melawan pengawal Wiratama. Umam segera bergerak menuju server untuk memverifikasi transfer data. Wiratama, yang tangannya terluka, menyambar Amber sebagai sandera, menodongkan pisau kecil ke leher Amber. Mundur! Mundur, atau wanita ini mati, teriak Wiratama. Raihan menjatuhkan senjatanya, tatapannya memohon. Lepaskan dia, Wiratama. Kau kalah. Semua asetmu sudah dibekukan. Aku tidak peduli. Aku akan membawa wanita ini bersamaku. Wiratama mulai menarik Amber menuju lift barang darurat. Tiba-tiba, Amber melakukan gerakan cepat, menggunakan pelatihan bela diri yang ia pelajari dari Umam. Ia menginjak kaki Wiratama dan menyikutnya ke belakang. Saat Wiratama oleng, Raihan bergerak cepat bagaikan kilat. Ia menerjang Wiratama, dan setelah perjuangan singkat, ia berhasil memborgol tangannya. Misi selesai. Raihan, Amber, kalian berhasil, ujar Umam, menyambut mereka. Amber dan Raihan saling berpelukan erat, pelukan yang penuh kemenangan dan kelegaan. Mereka telah berhasil, bukan hanya sebagai agen, tetapi sebagai pasangan yang cintanya teruji oleh pengkhianatan palsu. Wiratama diseret keluar, sementara Umam dan timnya mengamankan semua data. Kita berhasil, Mas. Kita berhasil, bisik Amber, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ya, sayang. Kau adalah agen terbaik yang pernah ada. Kau yang mengakhiri semua ini, balas Raihan, mencium kening istrinya dengan rasa bangga yang tak terhingga. Debu dan puing-puing dari kehancuran sindikat Wiratama telah dibersihkan. Ruang isolasi akustik di bawah gedung itu kini hanya menjadi monumen bisu dari akhir sebuah era kejahatan. Wiratama dan jaringannya berhasil dilumpuhkan. Data yang disembunyikan ayah Amber,
yang dibuka oleh ikrar cinta di cincin perak itu, telah membekukan aset triliunan rupiah dan menjerat pejabat tinggi yang terlibat. Beberapa minggu berlalu sejak malam penangkapan itu. Sorotan media seperti badai petir menyambar berita tentang terungkapnya sindikat pencucian uang besar. Raihan dan Umam, tentu saja, tidak pernah disebutkan namanya. Secara resmi, kasus ini diumumkan sebagai keberhasilan besar dari tim investigasi khusus gabungan. Di sisi lain, kisah pengkhianatan dan balas dendam Amber juga berakhir dengan resolusi yang tenang. Secara publik, Amber diakui sebagai pewaris cerdas yang berhasil membalikan nasib dari jaminan utang menjadi wanita yang sukses mengelola yayasan ayahnya, sekaligus membongkar beberapa kejanggalan dalam proyek Wiratama. Amber dan Raihan kini berada di sebuah rumah kecil yang asri, jauh dari kontrakan petak mereka, sebuah persembunyian yang aman setelah misi besar selesai. Mereka duduk di teras belakang, menikmati secangkir kopi, diselimuti kedamaian yang sudah lama mereka rindukan. "Mas, kamu yakin dengan keputusanmu untuk pensiun dari dunia intelijen?" tanya Amber, menyandarkan kepalanya di bahu Raihan. Raihan memejamkan mata, menikmati kehangatan istrinya. "Sangat yakin, sayang. Cukuplah sandiwara dan peluru. Aku sudah terlalu lelah hidup di balik topeng. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku sebagai Raihan, suamimu, dan bukan lagi agen rahasia. Aku ingin menjalani hidup yang transparan, tanpa rahasia dan tanpa kebohongan." "Tapi, bagaimana dengan Umam? Apa dia tidak marah?" Umam mengerti. Dia juga sudah lelah. Dia akan kembali ke profesi aslinya. Dan dia ingin Yayasan Haris Memorial tetap berjalan dengan baik, di bawah pengawasanmu. Dia bilang, itu adalah cara terbaik untuk menghormati ayahmu. Jelas Raihan, membuka matanya dan mencium kening Amber. Amber meraih tangan Raihan, memandangi cincin perak di jarinya. Cincin itu telah dibersihkan dan kini berkilau sederhana, menyimpan kisah yang tak terbayangkan. "Cincin ini, aku tidak akan pernah melepaskannya, Mas. Ini adalah simbol cinta sejati kita, yang lahir dari pengorbanan dan sandiwara yang paling kejam," bisik Amber. Raihan tersenyum lembut. "Aku janji, sayang. Suatu hari nanti akan kuganti dengan berlian yang paling besar, seperti yang kuucapkan." Amber tertawa. "Tidak perlu, Mas. Berlian terbesar sudah ada di sini." Ia menunjuk ke dada Raihan. "Hatimu, Mas. Itu lebih berharga dari berlian manapun." Beberapa minggu kemudian, Amber mengadakan konferensi pers sederhana di kantor Yayasan Haris Memorial. Ia kini tampil sebagai wanita mandiri yang sukses, mengumumkan rencana ekspansi yayasan dengan dana yang berasal dari aset Wiratama yang disita dan dikelola untuk tujuan amal. Di tengah konferensi pers, seorang wartawan mengajukan pertanyaan yang sudah diprediksi. "Nona Amber, bagaimana hubungan Anda dengan mantan suami Anda, Raihan? Apakah Anda merasa dendam Anda sudah terbalaskan?" Amber menatap kamera, memasang ekspresi tegas namun tenang. "Hubungan saya dengan Raihan, secara hukum, akan segera berakhir. Saya sudah melunasi semua utang-utangnya, dan saya sudah bebas. Mengenai dendam, saya tidak lagi punya dendam pribadi pada Raihan. Rasa sakit yang ia ciptakan telah membuat saya menjadi wanita kuat seperti sekarang." "Lalu, bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda sekarang?" tanya wartawan lain. Amber tersenyum tulus. Senyum yang berbeda dari senyum palsu yang ia gunakan untuk menipu Wiratama. "Saya mendefinisikan diri saya sebagai wanita yang melanjutkan warisan ayahnya. Sebagai pejuang keadilan yang bersembunyi di balik bisnis amal. Dan sebagai wanita yang siap memulai lembaran hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu." Di barisan belakang, Raihan berdiri bersama Umam. Raihan mengenakan jas rapi, ia kembali ke profesi awalnya, menjadi konsultan independen dengan jaringan yang jauh lebih bersih. Ia menatap Amber dengan mata penuh cinta dan kekaguman. "Wanita yang kamu korbankan itu kini menjadi bintang paling terang di kota ini, Raihan," bisik Umam, menyenggol lengan Raihan. "Aku tahu, Umam. Dia memang selalu menjadi bintang," jawab Raihan, bangga. "Sekarang, dia sudah benar-benar aman. Misi kita selesai." Setahun berlalu. Yayasan Haris Memorial tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Amber yang brilian. Ia menggunakan kecerdasan dan koneksi bisnis yang ia pelajari dari Umam untuk mengelola yayasan secara profesional. Amber dan Raihan menjalani kehidupan baru yang mereka bangun dari awal, jauh dari intrik dan bahaya. Meskipun secara publik mereka masih berstatus menunggu perceraian, sebagai bagian dari skenario jangka panjang untuk menjaga rahasia, secara pribadi, mereka adalah pasangan yang paling bahagia. Mereka bahkan membeli sebuah rumah kecil yang jauh lebih layak, tempat mereka bisa tertawa tanpa takut didengar oleh penyadap. Suatu malam, Raihan membawa Amber ke teras belakang rumah baru mereka. Langit penuh bintang,
seperti kanvas tak terbatas yang penuh janji. "Ember," kata Raihan, meraih tangan Ember. "Aku tahu kita sudah punya cincin perak itu, tapi aku ingin memberikan sesuatu yang lain." Raihan membuka kotak beludru kecil. Di dalamnya, bukan berlian besar yang ia janjikan dulu, melainkan sebuah cincin dengan ukiran yang sangat rumit dan indah. Ukiran sepasang burung phoenix yang bangkit dari api. "Cincin ini adalah simbol kita, sayang. Kita bangkit dari abu pengkhianatan yang harus kita ciptakan. Kita adalah phoenix yang kuat," bisik Raihan. Ember menatap cincin itu, air mata haru membasahi matanya. "Ini jauh lebih berharga dari berlian terbesar manapun, Mas." Raihan memakaikan cincin itu di jari manis Ember, di samping cincin perak yang menyimpan chip ayahnya. Kedua cincin itu kini berdampingan, simbol rahasia misi dan simbol cinta yang telah teruji. "Aku mencintaimu, Ember. Aku mencintai guru PAUDku yang lugu, dan aku mencintai agen rahasia cerdas yang bangkit dari sandiwara pengorbanan itu," kata Raihan, menciumnya dengan tulus. Ember membalas ciuman itu, merasakan kehangatan dan kebenaran yang tak terpisahkan. Ia adalah wanita yang pernah dikorbankan demi 50 juta, tetapi pada akhirnya, ia menemukan bahwa cintanya tidak ternilai harganya, dan pengorbanan suaminya adalah perisai emas yang membuatnya menjadi wanita yang tangguh dan kuat. "Aku mencintaimu, Mas. Mari kita jalani hidup ini, tanpa sandiwara. Hanya kita berdua. Dan mungkin, sebentar lagi, kita bertiga," ujar Ember, tersenyum penuh makna, menyiratkan adanya harapan baru yang akan datang. Raihan terkejut. Ia memeluk Ember erat-erat, kebahagiaannya meluap tak terbendung. Kisah mereka telah berakhir, bukan dengan balas dendam yang destruktif, melainkan dengan pembaharuan dan janji kehidupan baru. Selesai.